Diusir suami demi pelakor, mertuaku pura-pura membenciku dan melempar koper usang sambil teriak, "Bawa koper bututmu ini." Saat kubongkar, ternyata berisi tabungan Rp 10 miliar dan surat yang menyelamatkan hidupku. Sebelum cerita dimulai, mari kalian semua silakan like dan komen hadir beserta dari kota mana asal kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel Sarah Amel, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Siap mendengarkan sampai habis? Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Anita Saputri. Jika ada yang bertanya kapan titik terendah dalam hidupku terjadi, jawabannya adalah malam ini. Malam di mana langit seolah ikut menangis, menumpahkan hujan badai yang menderu-deru menghantam atap rumah mewah yang selama ini kusebut sebagai istana kecilku. Mas, kumohon, setidaknya biarkan cinta berteduh malam ini. Di luar hujan deras, Mas, dia bisa sakit. Aku memohon dengan suara bergetar. Kupeluk erat tubuh kecil putriku yang baru berusia 5 tahun. Air mata di pipiku sudah tak bisa lagi dibedakan dengan rintik hujan yang membasahi wajahku. Jamaluddin, laki-laki yang selama 6 tahun ini kupanggil suami, hanya berdiri bersedekap dada di ambang pintu rumah. Tatapannya begitu dingin, tanpa sedikit pun sisa cinta atau belas kasihan yang dulu sering ia tunjukkan. Di sebelahnya, seorang wanita muda dengan pakaian ketat dan gincu merah menyala bergelayut manja di lengannya. Namanya Widya. Laki-laki itu rela menghancurkan keluarga kecil kami demi wanita ini. Ini bukan rumahmu lagi, Anita. Kau sudah menandatangani surat penyerahan aset itu tadi siang. Secara hukum, kau tidak punya hak 1 sentimeter pun di tanah ini, ucap Jamaluddin datar. Suaranya mengalahkan gemuruh guntur di langit malam. Itu kau yang menjebakku, Mas. Kau bilang itu dokumen utang sementara untuk menyelamatkan perusahaanmu dari kebangkrutan. Kau menipuku, teriakku histeris. Keputusasaan sudah menggerogoti akal sehatku. Widya mendengus sinis. Ia menatapku dari atas ke bawah seolah aku ini seonggok sampah yang menjijikkan. Makanya, Mbak Anita, jadi perempuan itu jangan bodoh dan gampang ditipu. Sekarang minggir, udara malam bikin kulitku kering. Mas Jamal, suruh dia cepat pergi. Aku risih lihatnya. Aku mengabaikan pelakor itu. Pandanganku beralih ke dalam rumah yang terang benderang, mencari satu-satunya sosok yang selalu menjadi pelindungku selama ini. Ibu Asih. Tolong Anita, Bu. Tolong cucu ibu. Teriakku memanggil ibu mertuaku. Ibu Asih adalah satu-satunya alasan aku bisa bertahan di rumah ini sejak ayah mertuaku, almarhum Bapak Wahyu, meninggal dunia setahun yang lalu. Ibu Asih selalu bersikap lembut padaku. Ia tahu bagaimana tabiat anaknya yang belakangan sering pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain. Aku yakin, ibu pasti akan membelaku. Aku yakin ibu tidak akan membiarkan cucu kesayangannya, Cinta, diusir ke jalanan di malam badai seperti ini. Terdengar suara langkah kaki yang diseret dari ruang tengah. Jantungku berdebar penuh harap. Sosok ibu Asih akhirnya muncul dari balik punggung Jamaluddin. Wajahnya yang mulai keriput terlihat tegang. Namun, harapanku hancur berkeping-keping saat melihat apa yang ia bawa. Ibu Asih menyeret sebuah koper kain berwarna coklat kusam. Koper butut yang sudah bertahun-tahun dibiarkan berdebu di gudang belakang. Ia menyeretnya dengan susah payah, wajahnya terlihat mengeras, dan rahangnya terkatup rapat. Ia berhenti tepat di depan pintu, menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kubaca. Ibu, panggilku lirih, berharap ia akan mengulurkan tangannya dan membawaku masuk. Tanpa aba-aba, Ibu Asih mengangkat koper butut itu dan melemparnya ke arahku dengan kasar. Koper itu mendarat berdebum di lantai teras yang licin, meluncur dan membentur kakiku hingga aku mengadu tertahan. Bawa koper bututmu ini dan pergi dari rumah anakku, teriak Ibu Asih. Suaranya melengking, memekakkan telinga. Matanya menatapku dengan kilat kebencian yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku tertegun. Mulutku terbuka, tapi suaraku seakan tercekat di tenggorokan. Ibu mengusirku juga? Apa salah Anita, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar hebat. Rasa sakit dikhianati Jamaluddin ternyata belum seberapa dibandingkan rasa sakit ditusuk dari belakang oleh mertua yang selama ini kuanggap seperti ibu kandungku sendiri. Salahmu, kau itu istri yang tidak berguna. Bisanya cuma menumpang hidup pada anakku. Dulu almarhum bapaknya Jamal saja yang terlalu memanjakanmu. Sekarang dia sudah tidak ada, buat apa aku menahan benalu di sini? Cepat pergi bawa semua barang rongsokanmu ini, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di rumah ini, bentak Ibu Asih tanpa ampun.
Cinta mulai menangis histeris mendengar bentakan neneknya. Nenek jahat. Nenek jangan marah sama mama. Cinta takut. Jerit putri kecilku sambil menyembunyikan wajahnya di perutku. Bawa anak cengeng itu pergi, Anita. Telingaku sakit mendengarnya. Tambah ibu asi lagi. Kali ini ia membuang muka, sama sekali tidak mau menatap wajah cucunya yang sedang menangis ketakutan. Jamaluddin tersenyum puas melihat ibunya berada di pihaknya. Ia merangkul pinggang Widya dengan santai. Kau dengar sendiri, kan? Ibuku saja sudah muak melihatmu. Pergi sekarang, atau aku akan panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar dengan paksa. Blam. Pintu utama rumah itu dibanting tertutup. Terdengar bunyi klik tanda kunci diputar dari dalam. Suara tawa Widya terdengar samar-samar sebelum akhirnya tertelan oleh derasnya suara hujan. Lututku lemah seketika. Aku jatuh terduduk di lantai teras yang dingin dan basah. Tubuhku gemetar hebat. Namaku Anita Saputri, dan malam ini aku benar-benar telah kehilangan segalanya. Suamiku, rumahku, dan keluarga yang sangat kucintai. Semuanya direnggut dariku dengan cara yang paling kejam, tanpa persiapan, tanpa belas kasihan. Hujan semakin deras, angin malam berhembus menusuk tulang. Aku menunduk, menatap cinta yang menggigil kedinginan dalam pelukanku. Pakaian kami sudah basah kuyup terkena tampias hujan badai. Mama, cinta dingin, rintih putri kecilku. Bibirnya mulai membiru pucat. Mendengar rintihan cinta, seperti kekuatan tiba-tiba menyala di dalam dadaku. Kesedihanku berubah menjadi dorongan insting seorang ibu. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan putriku. Jika aku menyerah dan mati kedinginan di teras ini, bagaimana nasib cinta? SSST. Sayang, jangan menangis. Mama di sini. Kita pergi dari sini ya, kita cari tempat yang hangat. Bisikku sambil mencium puncak kepala cinta berkali-kali. Aku memaksakan diri untuk berdiri. Kakiku masih terasa ngilu akibat benturan koper tadi. Kuusap kasar air mata yang bercampur air hujan di wajahku. Aku menatap koper butut di dekat kakiku. Koper itu tanpa usang, resletingnya bahkan sudah sedikit berkarat. Di depan mataku sendiri tadi, Ibu asi asal menjejalkan beberapa helai pakaianku ke dalamnya secara serampangan. Dengan sebelah tangan yang gemetar sementara tangan lainnya memeluk cinta, aku membungkuk untuk mengangkat gagang koper itu. Sret. Aku terkejut. Langkahku tertahan. Koper itu sangat berat. Untuk ukuran koper usang yang hanya berisi beberapa potong baju, beratnya sama sekali tidak masuk akal. Aku sampai harus menggunakan kedua tanganku dan melepaskan pelukanku dari cinta sejenak, hanya untuk membetulkan posisinya agar rodanya bisa ditarik. Roda koper itu berderit nyaring beradu dengan lantai keramik. Ayo, sayang, pegang tangan mama kuat-kuat, kataku pada cinta. Kami melangkah menembus tirai hujan malam itu. Meninggalkan pekarangan rumah yang menyimpan ribuan kenangan manis yang kini telah berubah menjadi racun mematikan. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjanji pada diriku sendiri, air mata yang jatuh malam ini adalah air mata terakhir yang kukeluarkan untuk keluarga pengkhianat itu. Setiap langkah terasa sangat menyiksa. Koper butut ini entah kenapa terasa seperti berisi batu bata. Roda kecilnya tersendat-sendat melewati genangan air di jalan aspal komplek yang berlubang. Aku tidak punya uang tunai sepeser pun. Kartu ATM-ku sudah diblokir oleh Jamaluddin sejak siang tadi. Salah satu taktik liciknya setelah ia berhasil membuatku menandatangani surat penyerahan aset tersebut. Ponselku pun mati kehabisan baterai. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang dan guyuran hujan badai, aku berjalan tanpa arah yang pasti. Sesekali aku melihat gorden jendela rumah tetangga tersibak sedikit. Mereka pasti melihatku berjalan tertatih-tatih di tengah hujan, tapi tak satu pun dari mereka yang berani keluar dan menawarkan bantuan. Jamaluddin adalah orang yang cukup disegani di lingkungan perumahan elit ini karena koneksi bisnisnya. Tidak ada yang mau berurusan dengannya demi membela seorang istri yang dibuang. Kita mau kemana, Ma? Tanya cinta dengan suara serak, kakinya mulai terseret karena kelelahan. Kita ke rumah Tante Rahma, ya? Nanti cinta bisa mandi air hangat, tidur di kasur yang empuk, dan makan sup. Hiburku, meski aku sendiri tidak yakin apakah Rahma ada di kontrakannya malam ini. Rahma adalah sahabat baikku sejak SMA. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik garmen dan tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hanya dia satu-satunya tempatku bergantung sekarang. Keluargaku sendiri sudah lama tiada, dan aku tidak punya kerabat lain di kota ini.
Perjalanan yang seharusnya hanya memakan waktu 15 menit jika menggunakan mobil, kini terasa seperti berjam-jam lamanya. Kami harus berjalan kaki sejauh 3 kilometer membelah badai. Suhu tubuh Cinta mulai naik. Ia demam. Aku menggertakkan gigi, mempercepat langkahku, menyeret koper butut yang entah mengapa terasa semakin memberati lenganku ini dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki. Bertahanlah, sayang. Sebentar lagi sampai. Gumamku terus-menerus, seperti merapal mantra untuk menguatkan diriku sendiri. Setelah berjalan hampir 1 jam menembus malam yang dingin dan kejam, akhirnya kami tiba di sebuah gang sempit. Di ujung gang itu, berdiri deretan pintu kontrakan petak yang ketemboknya sudah mengelupas. Aku menyeret langkah menuju pintu bernomor 3 dan langsung mengetuknya dengan panik. Rahma, ini aku, Anita. Buka pintunya, kumohon, teriakku sambil menggedor pintu kayu tersebut. Tanganku sudah kebas karena kedinginan. Tidak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Pintu berdiri terbuka, menampilkan wajah Rahma yang masih mengenakan baju tidur. Wajahnya yang semula mengantuk langsung berubah menjadi kaget dan panik melihat kondisiku dan Cinta yang berantakan, basah kuyup, dan menggigil hebat di depan pintunya. Ya Allah, Anita, Cinta, kalian kenapa hujan-hujanan begini? Astaga, ya ampun, badan Cinta panas sekali, pekik Rahma. Tanpa banyak tanya, ia langsung menarik Cinta dari dekapanku dan membawanya masuk ke dalam ruangannya yang hangat. Aku menyusul masuk, menarik koper butut itu dengan susah payah hingga melewati ambang pintu. Begitu koper itu aman berada di dalam, seluruh tenagaku menguap seketika. Tubuhku merosot ke lantai linoleum kontrakan. Aku bersandar di dinding yang dingin, mengatur napasku yang terengah-engah dan dada yang terasa sesak. Anita, kamu kenapa? Di mana Mas Jamal? Kenapa mobilmu tidak ada dan malam-malam begini kamu bawa koper sambil jalan kaki? Rahma memberondongku dengan pertanyaan sambil sibuk mengambilkan handuk tebal dan baju ganti dari lemarinya untuk Cinta. Aku menelan ludah, mencoba menyingkirkan rasa pahit yang mengganjal di tenggorokanku. Aku diusir, Ma. Jamal menceraikanku malam ini, dia menjebakku, mengambil alih rumah, dan membawa selingkuhannya ke sana. Dan Ibu Asih, dia yang melemparkan koper ini ke wajahku dan menyuruhku pergi membawa rongsokan ini. Rahma menghentikan gerakannya. Matanya membelalak tak percaya menatapku. Ibu Asih? Ibunya Mas Jamal? Tapi beliau kan selalu membelamu selama ini. Kamu kan menantu kesayangannya. Bagaimana mungkin dia sejahat itu? Aku juga tidak tahu, Ama. Aku tidak tahu apa-apa lagi sekarang. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Suaraku pecah. Pertahananku akhirnya runtuh juga. Di depan sahabatku ini, aku kembali menangis sesenggukan. Tangisan tertahan yang kubawa sepanjang perjalanan di bawah guyuran hujan tadi akhirnya meledak tak terkendali. Rahma bergegas mendekat dan memelukku erat. SSST, sudah, Nit. Kamu aman di sini. Kamu dan Cinta aman bersamaku. Jangan menangis lagi, bajingan itu tidak pantas mendapatkan air matamu. Malam itu berlalu dengan lambat. Setelah Rahma membantuku memastikan Cinta sudah berganti pakaian kering, meminum obat penurun panas, dan tertidur lelap di atas kasur busa tipis milik Rahma, aku duduk termenung di sudut ruangan. Kontrakan Rahma sangat sempit. Hanya ada satu petak ruangan yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus kamar tidur, serta sebuah kamar mandi kecil di bagian belakang. Namun, tempat ini terasa jauh lebih nyaman daripada istana mewah yang baru saja menendangku keluar. Rahma membuatkan teh hangat untukku, lalu pamit untuk mandi sebentar karena bajunya ikut basah saat memelukku tadi. Aku mengangguk pelan. Sambil menyesap teh hangat, tatapanku tertuju pada koper kain berwarna coklat kusam yang tergeletak diam di dekat pintu masuk. Koper butut pemberian Ibu Asih. Saksi bisu pengusiranku yang paling menyakitkan. Ada perasaan mengganjal di hatiku. Sebuah keanehan yang sedari tadi mengganggu pikiranku. Saat aku menyeretnya dari rumah hingga ke kontrakan ini, koper itu luar biasa berat. Padahal, Ibu Asih hanya menjejalkan beberapa potong gaun tidur dan kaos secara acak ke dalamnya di depan mataku sendiri. Tidak ada barang berharga, tidak ada sepatu, apalagi benda padat lainnya. Rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa lelah dan sedihku. Aku meletakkan cangkir teh di lantai, lalu merangkak mendekati koper tersebut. Tanganku yang masih sedikit gemetar meraih ujung resletingnya yang sudah berkarat. Aku harus tahu apa sebenarnya isi koper ini. Aku harus memastikan apakah ada yang salah, ataukah hanya perasaanku saja yang kelelahan.
Mengapa Ibu Asi yang biasanya lembut dan menyayangiku tiba-tiba berubah menjadi monster yang menyeramkan? Lalu memaksaku membawa koper spesifik ini? Sambil menarik napas dalam-dalam, aku menarik resleting itu hingga koper terbuka lebar, bersiap menghadapi apapun kejutan yang ada di dalamnya. Resleting yang berkarat itu berderit kasar saat aku menariknya dengan tangan gemetar. Koper terbuka lebar, memperlihatkan isinya di bawah cahaya lampu neon kontrakan Rahma yang agak redup. Aku terdiam. Dahiku berkerut dalam. Di dalam sana, hanya ada beberapa potong pakaian. Ada daster batik pudar yang sering kupakai di rumah, sebuah kardigan rajut berwarna merah tua, 2 potong kaos oblong, dan celana panjang berbahan kain. Semuanya dimasukkan secara acak dan serampangan, persis seperti yang kulihat saat Ibu Asi menjejalkannya tadi. Tidak ada benda padat. Tidak ada buku, sepatu, apalagi benda logam yang berat. Kukeluarkan semua pakaian itu satu persatu ke atas lantai linoleum. Koper itu kini kosong melompong. Namun, saat aku mencoba mengangkat koper kosong itu dengan satu tangan, otot lenganku langsung menegang. Beratnya tetap tidak masuk akal. Koper kosong ini terasa seberat 10 kilogram lebih. Rasa penasaran dan kebingunganku memuncak. Aku menatap tumpukan baju di lantai. Mataku terpaku pada kardigan rajut merah tua itu. Ingatanku tiba-tiba tersedot kuat pada pakaian tersebut. Itu adalah kardigan yang sama persis dengan yang kupakai 3 hari yang lalu. Hari di mana aku menggali kuburanku sendiri dengan tanganku sendiri. Melihat rajutan benang merah itu, dadaku kembali terasa sesak. Ingatan tentang bagaimana hancurnya ilusi keluarga sempurnaku berputar kembali seperti kaset rusak di kepalaku. Semua kejatuhan ini sebenarnya tidak terjadi dalam semalam. Jika aku lebih peka, aku pasti sudah menyadari tanda-tandanya sejak 1 tahun yang lalu, tepat setelah ayah mertuaku, Bapak Wahyu, meninggal dunia akibat serangan jantung. Dulu, keluarga kami adalah definisi keluarga yang harmonis. Bapak Wahyu sangat menyayangiku. Beliau selalu bilang bahwa aku adalah menantu pembawa berkah. Saat beliau sakit-sakitan, akulah yang setiap hari menyuapinya, memandikannya, dan mengingatkannya minum obat. Karena Jamaluddin selalu sibuk dengan urusan kantor dan Ibu Asi sering mengeluh sakit pinggang jika harus merawat bapak seharian. Sebagai bentuk rasa terima kasih dan sayangnya, sebelum meninggal, Bapak Wahyu bersikeras memasukkan namaku sebagai pemilik seatas setengah hak dari rumah mewah yang kami tempati. Ini buat jaga-jaga, Enduk. Supaya kamu punya tempat bernaung kalau sampai ada apa-apa, ucap bapak kala itu, yang saat itu kuanggap hanya sebagai kekhawatiran berlebihan orang tua. Namun, sepeninggal bapak, semuanya perlahan berubah. Jamaluddin memegang kendali penuh atas perusahaan keluarga yang bergerak di bidang supplier bahan bangunan. Awalnya, ia terlihat seperti suami yang bekerja keras demi keluarga. Tapi bulan demi bulan berlalu, ia mulai sering pulang larut malam. Wangi tubuhnya seringkali berbeda. Terkadang tercium aroma parfum perempuan yang manis dan menyengat, sangat berbeda dengan parfumku. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Aku ini kerja keras buat kamu dan cinta. Perusahaan lagi krisis pasca pandemi, banyak klien yang telat bayar. Kamu jadi istri di rumah tinggal duduk manis saja kok banyak tanya? Aku selalu mengalah. Aku memaklumi tekanannya. Aku bahkan rela memotong uang belanja bulananku hingga setengahnya demi membantu, menghemat, pengeluaran keluarga. Ibu Asi juga selalu menenangkanku. Sabar ya, Nit. Laki-laki kala urusan kerjaan sedang kacau memang suka begitu. Kamu doakan saja suamimu, kata Ibu Asi waktu itu. Kata-kata yang membuatku terus bertahan dalam kebutaan. Puncak dari kebutaanku terjadi 3 hari yang lalu. Sore itu hujan turun rintik-rintik. Aku sedang mengenakan kardigan merah ini sambil menemani cinta mewarnai di ruang tengah. Tiba-tiba, Jamaluddin pulang lebih awal dari biasanya. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, mengekor seorang pria berkacamata dengan setelan jas rapi dan senyum yang rasanya terlalu dibuat-buat. Namanya Sidik, pengacara perusahaan Jamaluddin. Sejak awal aku tidak pernah menyukai Sidik. Tatapan matanya selalu licik dan ia seringkali menasihati Jamaluddin untuk melakukan lobi-lobi bisnis yang menurutku kurang etis. Nit, buatkan minum untuk Pak Sidik. Tolong bawa sekalian map hijau di meja kerjaku. Perintah Jamaluddin sambil melonggarkan dasinya dengan wajah yang dibuat sangat kusut dan memelas. Aku menuruti perintahnya. Setelah meletakkan 2 cangkir teh di meja ruang tamu, aku bermaksud kembali ke belakang. Namun Jamaluddin menahan tanganku. Duduk dulu, Nit. Ada yang mau aku bicarakan. Ini sangat penting dan darurat, katanya dengan nada berat.
Aku duduk di sampingnya. Sidik membuka map hijau itu, mengeluarkan setumpuk dokumen dengan banyak segel dan meterai, lalu mendorongnya ke arahku. Ada apa ini, Mas? Tanyaku bingung. Jamaluddin mengusap wajahnya kasar, berakting seolah ia adalah pria paling frustrasi di dunia. Perusahaan hancur, Nit. Vendor menuntut pembayaran minggu ini juga. Kalau kita tidak bisa bayar miliaran rupiah dalam waktu 3 hari, pabrik kita akan disita bank dan ratusan karyawan akan menganggur. Aku bisa dipenjara. Jantungku seakan berhenti berdetak mendengarnya. Astagfirullah, Mas. Kok bisa sampai separah itu? Bukannya bulan lalu Mas bilang proyek di luar kota sudah cair. Itu uangnya dibawa lari mandor. Sudahlah, kamu tidak mengerti urusan bisnis. Bentaknya tiba-tiba, membuatku terkesiap. Namun sedetik kemudian suaranya melembut, tangannya menggenggam tanganku erat. Maaf, Nit. Aku stres sekali. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau cinta punya ayah narapidana. Melihat suamiku nyaris menangis, naluri keibuanku dan rasa empatiku sebagai istri langsung mengambil alih. Lalu kita harus bagaimana, Mas? Apa yang bisa aku bantu? Sidik berdeham pelan, lalu menunjuk dokumen di depanku dengan ujung penanya. Begini, Bu Anita. Satu-satunya aset besar yang likuid dan bisa menyelamatkan perusahaan saat ini adalah rumah ini. Tapi karena setengah sertifikatnya atas nama Ibu, pihak bank membutuhkan tanda tangan Ibu untuk proses penjaminan. Ini hanya pengalihan hak jaminan sementara. Begitu proyek bulan depan cair, rumah ini akan aman kembali. Aku menatap tumpukan kertas itu dengan ragu. Tulisan di dalamnya terlalu kecil dan dipenuhi istilah hukum yang tidak ku mengerti. Tapi Mas, ini kan rumah peninggalan Bapak. Kalau sampai kita gagal bayar, kita dan Ibu Asi mau tinggal di mana? Kamu tidak percaya padaku, Anita? Suara Jamaluddin mulai meninggi lagi. Ia melepaskan genggaman tangannya dan menatapku dengan sorot kecewa yang dibuat-buat. Aku ini suamimu, kepala keluargamu. Aku banting tulang siang malam sampai kurang tidur demi menghidupi kalian, dan sekarang saat aku butuh bantuanmu sedikit saja untuk menyelamatkan namaku, kamu meragukanku? Ya sudah, biar aku pinjam uang ke rentenir saja. Biar besok preman-preman itu datang ke sini mengancam nyawa anak kita. Bukan begitu maksudku, Mas. Aku panik. Pikiranku buntu. Ancaman tentang rentenir dan keselamatan cinta membuatku kehilangan kejernihan berpikir. Kalau begitu tanda tangani, Bu Anita. Waktu kita tidak banyak, bank sebentar lagi tutup, desak Sidik dengan nada halus namun menekan. Di saat seperti itu, aku mencari-cari sosok Ibu Asih, berharap ia bisa menengahi. Namun, anehnya sore itu Ibu Asih sedang pergi ke pengajian dan belum pulang. Aku benar-benar sendirian menghadapi intimidasi mental dari dua laki-laki ini. Dengan tangan gemetar, di bawah tatapan tajam suamiku dan senyum licik pengacaranya, aku mengambil pena itu. Tanpa membaca detail klausal berhuruf kecil di lembar ketiga dan keempat, aku membubuhkan tanda tanganku di atas 3 buah meterai. Bagus. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Anita. Ucap Sidik cepat, langsung merapikan dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam map hijau seolah takut aku akan berubah pikiran dan merebutnya kembali. Jamaluddin tersenyum, menepuk bahuku pelan. Terima kasih, Nit. Kau memang istri yang baik. Saat itu aku merasa lega karena merasa telah menyelamatkan suamiku. Aku tidak tahu bahwa kalimat, istri yang baik, dari mulutnya adalah sebuah ejekan. Aku sama sekali tidak tahu bahwa yang kutandatangani bukanlah surat jaminan bank sementara, melainkan surat pelepasan hak aset sepihak. Aku baru saja menyerahkan hak kepemilikanku atas rumah itu sepenuhnya kepada Jamaluddin, tanpa syarat. Dan berbekal dokumen itulah, hari ini, 3 hari setelah penandatanganan tersebut, ia dengan mudah mengusirku secara legal. Ia tidak bangkrut. Perusahaannya baik-baik saja. Ia hanya butuh cara untuk membuangku tanpa harus membagi harta Gonogini, agar ia bisa membawa masuk Widya, wanita simpanannya itu, ke dalam rumah peninggalan Bapak Wahyu. Suara petir yang menggelegar di luar memecah lamunanku, menarikku kembali ke realitas di kamar kontrakan yang sempit dan dingin ini. Aku meremas kardigan merah di tanganku kuat-kuat. Bodoh, bodoh, bodoh. Aku merutuki diriku sendiri. Kepolosanku, kepercayaanku yang buta pada suami, telah mengorbankan masa depan putriku sendiri. Aku terlalu naif menganggap bahwa pernikahan adalah tempat yang aman dari kelicikan. Rahma masih berada di kamar mandi,
Suara gemericik air terdengar samar-samar. Cinta tertidur lelap dengan napas yang mulai teratur, efek dari obat penurun panas yang mulai bekerja. Aku kembali menatap koper kain yang teronggok di depanku. Kesedihanku atas kebodohan masa laluku perlahan tergeser oleh kejanggalan fisik yang ada di depan mata. Koper ini kosong, tapi beratnya belasan kilogram. Aku merangkak mendekat. Kuangkat koper itu lalu kubalikkan posisinya. Aku meraba bagian luar dasarnya yang terbuat dari bahan kanvas tebal yang dilapisi plastik keras di bagian bawah roda. Tidak ada yang aneh. Lalu, aku memasukkan tanganku ke dalam koper, menekan bagian dasar yang dilapisi kain tipis bermotif kotak-kotak pudar. Saat telapak tanganku menekan kain dasar itu, aku merasakan ada sesuatu yang keras dan padat di baliknya. Itu bukan sekadar kerangka besi koper. Bentuknya rata, memanjang dari ujung ke ujung. Jantungku berdegup makin kencang. Aku mendekatkan wajahku ke dasar koper. Dengan teliti, aku meraba ujung jahitan kain pelapis dasar tersebut. Di salah satu sudut yang tersembunyi, di dekat engsel roda, aku menemukan sesuatu. Jahitan di sudut itu terlihat berbeda dengan jahitan pabrik di sekelilingnya. Benangnya lebih baru, warnanya sedikit lebih terang, dan jahitannya tampak dilakukan dengan tangan, bukan mesin. Seseorang telah membongkar dasar koper ini dan menjahitnya kembali. Dan melihat bagaimana Ibu Asi memaksaku membawa koper usang ini, hanya ada satu kemungkinan. Ibu Asilah yang melakukan ini. Tapi kenapa? Apa yang dia sembunyikan di sini? Dengan napas tertahan, aku meraih sebuah gunting kecil dari atas meja rias plastik milik Rahma. Tanganku kembali gemetar saat ujung gunting itu menyentuh benang jahitan tangan tersebut. Aku menyisipkan ujung gunting dan menariknya perlahan. Kres. Benang itu terputus. Aku memperlebar sobekannya, menarik kain pelapis bermotif kotak-kotak itu hingga terbuka layaknya sebuah pintu rahasia. Saat mataku menangkap apa yang tersembunyi di balik kain pelapis tersebut, duniaku seketika berhenti berputar. Udara di sekitarku seakan tersedot habis. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan untuk meredam jeritan syok yang hampir meledak dari tenggorokanku. Di balik sobekan kain pelapis bermotif kotak-kotak itu, tertanam sebuah map plastik tebal berwarna coklat. Map itu dilakban dengan sangat rapat di setiap sisinya, menempel kuat pada kerangka besi dasar koper. Tanganku bergetar hebat saat berusaha mengelupas lakban hitam tersebut. Nafasku memburu. Setelah bersusah payah menarik lakban yang menempel kuat, aku berhasil mengangkat map itu. Pantas saja koper ini terasa sangat berat. Map plastik ini berisi tumpukan dokumen yang cukup tebal dan padat. Aku duduk bersila di lantai, meletakkan map itu di pangkuanku seolah benda itu adalah benda paling rapuh di dunia. Dengan sisa tenaga, kugunakan gunting kecil tadi untuk menyobek ujung map plastik yang disegel rapat. Benda pertama yang meluncur keluar dari dalam map adalah beberapa buku bersampul hijau dan coklat berlambang burung Garuda. Sertifikat tanah dan bangunan. Mataku membelalak membaca nama yang tertera di sana. Ada 3 sertifikat ruko di kawasan niaga pusat kota, dan 2 sertifikat tanah kosong di daerah industri. Semuanya atas namaku. Anita Saputri. Kapan aku memiliki semua ini? Aku tidak pernah membelinya, dan Jamaluddin tidak pernah memberitahuku soal aset-aset ini. Jantungku berdegup makin kencang. Aku meletakkan sertifikat itu dengan hati-hati, lalu menarik benda kedua. Sebuah buku tabungan dari salah satu bank swasta terbesar. Sampulnya berwarna platinum eksklusif. Perlahan, aku membuka halaman pertama buku tabungan itu. Mataku terpaku pada deretan angka yang tercetak di kolom saldo akhir. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, mengusap wajahku, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi akibat demam atau kelelahan. Tapi angka itu tetap di sana, tercetak dengan tinta hitam yang jelas. 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Atas namaku. Tanganku kehilangan tenaga. Buku tabungan itu jatuh ke pangkuanku. Kepalaku pening, seolah ruangan sempit ini berputar mengelilingiku. Uang sebanyak ini, dari mana asalnya? Jamaluddin memang pengusaha, tapi kekayaan tunainya tidak pernah sebanyak ini, apalagi disimpan atas namaku tanpa sepengetahuanku. Saat aku mengais sisa isi map tersebut, jemariku menyentuh selembar kertas putih yang dilipat rapi. Kertas itu tampak agak lecek di beberapa bagian, seolah pernah basah dan mengering. Di bagian depannya, tertulis namaku dengan tinta hitam. Tulisan tangan itu sedikit gemetar, tapi aku sangat mengenalinya. Itu tulisan tangan Ibu Asih. Dengan dada yang terasa mau meledak, aku membuka lipatan kertas itu dan mulai membaca.
Untuk putriku, Anita. Jika kamu sudah membaca surat ini, berarti kamu sudah aman dari rumah itu. Dan itu artinya, ibu sudah melakukan hal yang paling ibu benci seumur hidup ibu, menyakitimu dan mengusirmu. Anita, ibu minta maaf. Ibu minta maaf dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Saat kamu menangis memohon padaku tadi di teras, rasanya hati ibu hancur berkeping-keping. Melihat Cinta, cucu kesayanganku, ketakutan melihat neneknya sendiri, adalah hukuman terberat bagi ibu. Ibu ingin sekali memeluk kalian berdua, menyuruh wanita ular itu pergi, dan menampar Jamaluddin sampai dia sadar. Tapi ibu tidak bisa melakukan itu, enduk. 3 minggu yang lalu, ibu tidak sengaja mendengar percakapan Jamaluddin dan Widya di ruang kerjanya. Ibu mendengar semua rencana busuk mereka. Jamaluddin tidak bangkrut. Dia sengaja mengalihkan uang perusahaannya ke rekening Ibunda Widya secara diam-diam. Dia juga merencanakan jebakan dokumen utang itu untuk merampas hak rumahmu. Dia ingin membuangmu tanpa sepeser pun harta Gonogini. Awalnya ibu ingin marah dan melabrak mereka saat itu juga. Tapi ibu sadar, ibu sudah tua dan lemah. Jika ibu melawan Jamaluddin secara terang-terangan, dia pasti akan mengusir ibu juga. Atau lebih buruk lagi, dia akan membekukan semua akses keuangan dan kita bertiga akan benar-benar berakhir di jalanan tanpa persiapan. Maka, ibu memilih untuk diam. Ibu memilih untuk bersandiwara seolah ibu membencimu dan mendukung keputusannya. Ini satu-satunya cara agar Jamaluddin tidak curiga, sehingga ibu punya waktu untuk menyiapkan penyelamatmu. Uang dan sertifikat di dalam koper ini adalah warisan rahasia dari almarhum Bapak Wahyu. Sebelum bapakmu meninggal, beliau sudah melihat gelagat buruk anak kandungnya sendiri. Bapakmu diam-diam memisahkan aset ini dan mencetak buku tabungan ini atas namamu. Bapak berpesan pada ibu, simpan ini, Bu. Kalau suatu saat Jamaluddin gelap mata dan menyakiti Anita, berikan ini padanya. Ini hak Anita dan Cinta. Ibu sengaja merombak dasar koper butut ini untuk menyembunyikan semuanya. Ibu tahu, Jamaluddin atau Widya tidak akan sudi memeriksa koper usang yang terlihat seperti tempat baju bekas. Ibu sengaja bersikap kasar dan memaksamu membawa koper ini agar mereka yakin ibu hanya membuang rongsokan. Anita, jangan kembali ke rumah ini. Jangan menangisi laki-laki pengecut itu. Kamu jauh lebih berharga dari apapun. Bawa Cinta pergi, mulailah hidup baru dengan uang peninggalan Bapak. Besok pagi-pagi sekali, temuilah Pak Halim. Beliau adalah pengacara kepercayaan Bapak yang mengurus legalitas semua aset ini. Pak Halim sudah ibu hubungi diam-diam. Beliau akan melindungimu dan memastikan Jamaluddin tidak bisa menyentuh uang ini secara hukum. Jaga Cinta baik-baik untuk ibu. Tidak usah memikirkan ibu di sini. Selama mereka mengira ibu ada di pihak mereka, ibu akan aman. Tolong maafkan nenekmu yang jahat ini, Anita. Yang selalu menyayangimu, Ibu Asih. Surat itu terlepas dari genggamanku. Tangisku meledak. Kali ini bukan tangis keputusasaan atau kesedihan karena dikhianati suami, melainkan tangis haru yang luar biasa menyayat hati. Ya Allah, Ibu. Racauku disela isak tangis. Kupeluk surat itu erat-erat di dadaku. Terbayang kembali wajah keras Ibu Asih saat melemparkan koper ini. Terbayang bagaimana rahangnya terkatup rapat, bukan karena benci padaku, melainkan karena ia sedang menahan tangisnya sendiri. Ia rela terlihat seperti monster, rela dibenci oleh cucu yang paling disayanginya, hanya untuk memastikan kami berdua selamat dari rencana keji anak kandungnya sendiri. Pengorbanan macam apa ini? Betapa besar cinta Ibu Asih padaku dan Cinta, hingga ia rela menanggung dosa bersandiwara dan mengorbankan perasaannya sendiri. Suara tangisku yang keras rupanya terdengar oleh Rahma. Pintu kamar mandi terbuka dengan kasar. Rahma keluar dengan rambut basah yang masih dibungkus handuk dan piyama tidur yang baru setengah terkancing. Wajahnya terlihat sangat panik. Anita, ya ampun, kamu kenapa lagi? Ada yang sakit? Cinta bangun. Rahma berlari menghampiriku, ikut duduk bersila di lantai. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggelengkan kepala sambil terus terisak keras. Kodorong tumpukan sertifikat, buku tabungan, dan surat dari Ibu Asih ke hadapan Rahma. Rahma mengerutkan kening. Ia mengambil buku tabungan itu terlebih dahulu. Ini apa, Nit? Tabungan siapa? Gumamnya. Sedetik kemudian, saat matanya menangkap angka 10 miliar yang tertera di sana, mulut Rahma terbuka lebar. Ia nyaris menjatuhkan buku itu. Astagfirullahaladzim. Anita, ini uang sungguhan? Angka nolnya ada berapa ini?
Nit? Tanpa menunggu jawabanku, Rahma buru-buru membaca surat dari Ibu Asih. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris tulisan tangan yang sedikit memudar akibat tetesan air mataku. Begitu selesai membaca kalimat terakhir, Rahma menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya langsung berkaca-kaca. Ya Allah, Nit. Suara Rahma bergetar. Ia menatapku dengan tatapan tidak percaya. Ibu mertuamu? Ya ampun, aku sampai merinding bacanya. Berarti selama ini dia pura-pura? Dia sengaja mengusirmu pakai koper ini supaya hartanya tidak dirampas si bajingan Jamal. Aku mengangguk cepat, menyeka air mata yang terus mengalir membasahi pipiku. Aku sudah suzon padanya, Ama. Aku pikir dia ikut membenciku. Padahal di saat aku hancur, dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan masa depanku dan cinta. Rahma memelukku erat, ikut menangis bersamaku. Kami berpelukan cukup lama di lantai kontrakan yang dingin itu. Rasa hangat mengalir di dadaku. Di tengah pengkhianatan paling menyakitkan dari pria yang kucintai, Tuhan mengirimkan cinta yang jauh lebih murni dari seorang sahabat dan seorang ibu mertua. Terus sekarang kamu mau bagaimana, Nit? Tanya Rahma setelah tangis kami mulai mereda. Ia mengusap pipiku dengan ibu jarinya, menatapku dengan sorot mata penuh dukungan. Dengan uang sebanyak ini, kamu bisa membeli rumah baru, menyekolahkan cinta sampai ke luar negeri, bahkan kamu bisa menyewa pengacara termahal untuk menghancurkan Jamaluddin. Mendengar nama suamiku, mantan suamiku, disebut, sesuatu di dalam diriku berubah. Kesedihan dan rasa mengasihani diri sendiri yang sejak tadi menyelimutiku tiba-tiba menguap. Digantikan oleh bara api yang menyala terang di dalam dada. Aku menoleh menatap cinta yang sedang tidur nyenyak di atas kasur busa Rahma. Wajah lugunya tampak tenang, seolah tidak tahu bahwa ayahnya baru saja membuangnya seperti debu. Lalu aku menatap tumpukan sertifikat dan buku tabungan di lantai. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah senjata. Senjata yang disiapkan almarhum Bapak Wahyu dan Ibu Asih untuk melindungiku. Jamaluddin pikir ia sudah menang. Ia pikir ia bisa membuangku ke jalanan, membuatku miskin, dan mengambil alih segalanya bersama selingkuhannya itu. Ia salah besar. Aku mengusap sisa air mata di wajahku dengan kasar. Kuambil surat Ibu Asih, melipatnya dengan sangat hati-hati, lalu menyimpannya ke dalam sakuku. Aku tidak akan menangis lagi, Ma, ucapku dengan suara yang kini mantap dan dingin. Tidak ada lagi nada putus asa di sana. Rahma menatapku, melihat perubahan drastis pada sorot mataku. Nit. Sesuai pesan Ibu Asih, besok pagi-pagi sekali aku akan mencari alamat kantor Pak Halim. Aku akan mengamankan semua aset ini secara hukum sebelum Jamaluddin menyadari ada yang hilang. Dan setelah itu, aku menatap tajam ke arah dinding, membayangkan wajah sombong suamiku dan tawa sinis Widya di teras rumah tadi. Aku akan memastikan mereka berdua menyesal karena tidak membunuhku malam ini. Aku bangkit berdiri. Malam ini adalah malam terakhir Anita Saputri yang lemah dan penurut. Mulai besok, aku akan bertarung. Demi putriku, demi almarhum ayah mertuaku, dan demi Ibu Asih yang kini terjebak di dalam rumah bersama dua ular berbisa. Perang baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menyusup lewat celah ventilasi di atas pintu kontrakan Rahma, menampar wajahku dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya malam tadi. Aku membuka mata. Badanku terasa remuk redam, sisa kelelahan fisik dan mental dari badai pengkhianatan semalam. Namun, saat aku menatap langit-langit triplek yang sedikit berjamur di atasku, pikiranku sangat jernih. Aku menoleh ke samping. Cinta masih tertidur pulas. Napasnya sudah teratur dan suhu tubuhnya kembali normal. Syukurlah, putri kecilku ini mewarisi daya tahan tubuh yang kuat. Di sudut ruangan, Rahma sedang sibuk memasak mie instan campur telur di atas kompor gas satu tungku. Aroma gurih kaldu ayam memenuhi ruangan sempit itu, mengingatkanku bahwa aku butuh tenaga untuk menghadapi hari ini. Sudah bangun, Nit? Sapa Rahma sambil mematikan kompor. Ia menuangkan mie ke dalam 2 mangkuk. Makan dulu. Aku sengaja bikin agak lembek supaya perutmu yang kosong dari semalam gak kaget. Setelah ini, kamu pakai bajuku saja. Di lemariku ada kemeja putih dan celana bahan hitam yang lumayan rapi. Terima kasih banyak, Ama. Aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu pakai apa, jawabku tulus. Aku bangkit dari kasur, merapikan selimut cinta, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Air dingin yang mengguyur tubuhku seolah melunturkan sisa-sisa Anita yang lemah dan naif. Saat aku menatap cermin kecil di kamar mandi,
Kulihat kantung mataku menghitam dan bibirku pucat. Tapi sorot mataku berbeda. Ada ketegasan di sana. Ada kemarahan yang membara, yang sudah kuubah menjadi bahan bakar untuk bertahan hidup. Selesai sarapan, aku memasukkan semua dokumen penting, sertifikat tanah, buku tabungan, dan surat dari Ibu Asih, ke dalam tas ransel kanvas milik Rahma. Koper butut itu kusembunyikan di kolong tempat tidur. Cinta titip di sini ya, Ma. Kalau dia bangun dan rewel, tolong bilang mamanya sedang kerja sebentar untuk beli mainan. Pesanku pada Rahma di ambang pintu. Beres. Kamu fokus saja selesaikan urusanmu dengan pengacara itu. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku, balas Rahma sambil menepuk bahuku pelan. Berbekal uang 200.000 yang dipinjamkan Rahma, aku memesan taksi dari menuju kawasan perkantoran di pusat kota. Alamat yang tertera di kop surat wasiat Bapak Wahyu membawaku ke sebuah gedung perkantoran bergaya klasik. Di lantai 3, terdapat sebuah plakat perunggu bertuliskan, Firma Hukum Halim Rekan. Aku melangkah masuk ke ruang resepsionis. Jantungku berdebar saat menyebutkan namaku. Resepsionis itu tampak terkejut, lalu dengan cepat berdiri dan mengantarku langsung ke ruangan utama tanpa harus membuat janji terlebih dahulu. Pintu kayu jati berukir itu terbuka. Di balik meja kerja besar yang dipenuhi tumpukan map, duduk seorang pria parubaya dengan kacamata baca berbingkai tebal. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun postur tubuhnya masih tegap dan auranya memancarkan wibawa. Astagfirullah, Nak Anita. Pria itu, Pak Halim, langsung berdiri dari kursinya begitu melihatku. Ia berjalan cepat menghampiriku dan menuntunku duduk di sofa kulit ruangannya. Alhamdulillah, kamu selamat, Nak. Tadi malam Ibu Asih menelepon Bapak pakai nomor rahasia. Beliau menangis histeris, menceritakan bahwa beliau terpaksa mengusirmu dengan cara yang sangat kasar supaya kamu bisa membawa keluar koper itu. Mendengar nama Ibu Asih disebut, dadaku kembali sesak. Ibu Asih baik-baik saja kan, Pak? Mereka tidak menyakitinya? Pak Halim menghela napas panjang dan menggeleng pelan. Untuk saat ini beliau aman. Jamaluddin dan perempuan selingkuhannya itu mengira Ibu Asih ada di pihak mereka. Tapi kita tidak tahu sampai kapan Ibu Asih bisa bertahan bersandiwara di dalam rumah itu. Karena itulah, kita harus bergerak cepat. Aku mengangguk tegas. Kubuka tas ranselku, lalu kukeluarkan map kedap air yang kutemukan di dalam koper semalam. Kuserahkan semuanya ke atas meja Pak Halim. Ini, Pak, buku tabungan, sertifikat, dan surat wasiat dari almarhum Bapak Wahyu. Saya ingin memastikan bahwa Jamaluddin tidak akan bisa merampas semua ini dengan dalih harta gono gini. Pak Halim tersenyum tipis, memakai kacamatanya, dan memeriksa dokumen tersebut satu persatu dengan teliti. Kamu tidak perlu khawatir, Nak Anita. Almarhum Bapak Wahyu itu orang yang sangat cerdas. Beliau sudah membaca gelagat buruk anaknya sejak lama. Aset-aset ini dibeli jauh sebelum kamu dan Jamaluddin menikah, dan secara hukum telah dihibahkan secara sah kepadamu melalui akta notaris yang Bapak pegang aslinya. Pak Halim mengetuk buku tabungan bersampul platinum itu. Dan untuk dana tunai 10 miliar ini, almarhum menggunakan sistem trust fund khusus yang mencantumkan namamu sebagai penerima manfaat tunggal. Ini adalah warisan murni, bukan harta bersama selama pernikahanmu dengan Jamaluddin. Pengadilan agama manapun tidak akan bisa mengeksekusi harta ini sebagai gono gini. Uang ini mutlak milikmu dan cinta. Aku menghembuskan napas lega yang panjang. Beban berat seolah terangkat dari pundakku. Tapi, suara Pak Halim berubah serius. Hanya bertahan tidak cukup untuk memenangkan peperangan ini. Jamaluddin tidak membuangmu begitu saja. Dia sengaja memiskinkanmu. Kita butuh amunisi untuk menyerang balik, terutama untuk memastikan hak asuh cinta jatuh sepenuhnya ke tanganmu. Pak Halim menekan tombol interkom di mejanya. Putra, masuk ke ruangan saya sekarang. Bawa laptop dan hasil temuan semalam. Tidak sampai 1 menit, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria muda berusia akhir 20-an. Penampilannya sama sekali tidak seperti pengacara. Ia memakai jaket kulit hitam, celana jeans, dan rambutnya sedikit gondrong. Namun tatapan matanya setajam elang. Ini Putra. Dia bukan pengacara, melainkan penyelidik swasta sekaligus asisten andalan saya. Pak Halim memperkenalkan. Putra, jelaskan pada Ibu Anita apa yang kamu temukan tentang suaminya. Putra mengangguk sopan padaku, lalu meletakkan laptopnya di atas meja kaca di antara kami. Ia memutar layarnya agar aku bisa melihat deretan grafik dan mutasi rekening bank yang sangat rumit. Selamat pagi,
Bu Anita, sapa Putra dengan suara berat. Sesuai instruksi Pak Halim sejak beberapa minggu lalu, saya diam-diam mulai mengaudit arus kas perusahaan suami ibu. Dan tebakan almarhum Pak Wahyu benar 100%. Perusahaan suami ibu itu sehat walafiat. Tidak ada krisis, tidak ada utang jatuh tempo dari vendor. Tetapi, Mas Jamal dan pengacaranya, Sidik, bilang mereka dikejar utang miliaran. Mereka menjebak saya tanda tangan penyerahan hak rumah untuk jaminan bank. Balasku dengan kening berkerut. Putra mendengus sinis. Itu semua rekayasa, Bu. Dokumen utang itu fiktif. Pengacara Sidik itu spesialis kejahatan kerah putih. Mereka memalsukan laporan keuangan agar perusahaan terlihat sedang berdarah-darah. Putra mengklik mouse-nya, membuka sebuah dokumen berlogo bank. Di sana terdapat riwayat transfer dengan nominal-nominal fantastis. Ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lalu kemana larinya uang perusahaan selama ini? Tanyaku, merasakan amarah mulai mendidih di perutku. Dialirkan ke sini, Putra menunjuk sebuah nama penerima di layar. Semua dana ditarik secara tunai atau ditransfer ke rekening penampung atas nama Dwi. Kami sudah menyelidikinya. Dwi ini bukan vendor bahan bangunan, melainkan ibu kandung dari Widya, perempuan selingkuhan suami ibu. Aku terkesiap. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan. Ini adalah taktik klasik yang sangat licik, jelas Pak Halim. Jamaluddin sengaja menguras aset perusahaan dan memindahkan kekayaan keluarganya ke pihak ketiga, Ibunda Widya, agar ketika dia menceraikanmu, secara hukum asetnya terlihat kosong. Jadi, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam pembagian harta bersama, sementara dia dan Widya bisa menikmati uang itu setelah kalian resmi bercerai. Bajingan, umpatku tertahan. Air mata kembali menggenang di pelupuk mataku, tapi kali ini murni karena amarah yang tak tertahankan. Laki-laki yang selama ini kulayani dengan sepenuh hati, yang bajunya kusetrika setiap pagi, yang makannya kusiapkan setiap hari, ternyata tidak hanya berselingkuh. Dia merencanakan kehancuranku dengan sangat sistematis. Ia berkonspirasi dengan pelakor dan ibu pelakor itu, untuk menelanjangi masa depan putri kandungnya sendiri. Jika bukan karena intervensi rahasia almarhum Bapak Wahyu dan keberanian Ibu Asih, aku dan Cinta pasti sudah mati kelaparan di pinggir jalan. Aku menatap Pak Halim dan Putra bergantian. Hatiku sudah membeku. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau rasa hormat untuk pria bernama Jamaluddin. Apa langkah kita selanjutnya, Pak Halim? Tanyaku dengan suara yang sangat dingin. Saya ingin dia hancur. Saya ingin dia merasakan rasa sakit yang jauh lebih buruk dari yang saya rasakan semalam. Dan saya ingin hak asuh anak saya aman. Pak Halim tersenyum puas melihat perubahan sikapku. Itu yang ingin saya dengar, Nak. Pengacara tua itu merapatkan kedua tangannya di atas meja. Langkah pertama, kita cairkan sebagian dana dari tabungan ini. Kamu butuh rumah baru yang aman, pakaian yang layak, dan modal untuk mulai merintis usahamu sendiri. Hakim pengadilan agama akan lebih mudah memberikan hak asuh anak jika kamu bisa membuktikan kemampuan finansial yang stabil. Langkah kedua, lanjut Putra menyambung, biarkan Jamaluddin dan pengacaranya menyelesaikan proses cerai sepihak ini. Biarkan mereka merasa menang. Sementara itu, saya akan terus mengumpulkan bukti kuat tentang aliran dana gelap ini dan perselingkuhannya. Kita juga harus mencari cara agar bisa berkomunikasi aman dengan Ibu Asih di dalam rumah itu tanpa ketahuan, karena beliau adalah saksi kunci kita. Aku mengangguk paham. Baik, lakukan apapun yang harus dilakukan. Uang tidak jadi masalah. Aku berdiri dan berjalan ke arah jendela besar di ruangan Pak Halim. Di bawah sana, kota tampak sibuk dengan hiruk-pikuknya. Di suatu tempat di kota ini, Jamaluddin dan Widya mungkin sedang merayakan kemenangan mereka di atas penderitaanku. Mereka mungkin sedang tertawa, berpikir bahwa mereka telah berhasil membuang duri dari daging mereka. Nikmatilah tawa itu sementara kalian bisa, batinku. Karena aku, Anita Saputri, akan memastikan bahwa saat palu keadilan diketuk nanti, tawa itu akan berubah menjadi tangisan darah. Kalian telah membangunkan singa betina yang sedang terluka, dan sekarang, singa ini siap menerkam. 2 minggu setelah pertemuanku dengan Pak Halim, duniaku berubah 180 derajat. Menggunakan sebagian kecil dari bunga dana warisan almarhum Bapak Wahyu yang telah dicairkan secara legal, aku menyewa sebuah rumah klaster 2 lantai di kawasan yang tenang dan memiliki sistem keamanan yang ketat. Rumah itu luas, berpagar tinggi, dan memiliki halaman belakang kecil yang aman untuk tempat Cinta bermain.
Aku juga membelikan Rahma sebuah motor metik baru sebagai ucapan terima kasih karena telah menampungku di malam paling kritis dalam hidupku. Meski awalnya Rahma menolak mentah-mentah karena merasa ketulusannya dinilai dengan materi, aku memaksanya. Ini bukan bayaran untuk kebaikanmu, Ma. Ini fasilitas agar kamu tidak perlu berdesakan naik angkot lagi saat pergi kerja, dan agar kamu bisa lebih mudah menjenguk cinta di sini, kataku malam itu, yang akhirnya membuatnya luluh sambil menangis haru. Hari ini, penampilanku sangat berbeda. Rambutku yang biasa kuikat asal-asalan kini dipotong rapi sebahu. Kemeja putih yang dulu kupinjam dari Rahma telah digantikan dengan setelan blazer formal berwarna biru dongker yang pas di tubuhku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar utamaku, menatap pantulan diriku sendiri. Anita Saputri yang penurut, yang selalu menunduk saat dibentak Jamaluddin, telah mati. Di cermin ini, yang ada hanyalah seorang wanita mandiri yang siap bertarung. Mama, lihat, Cinta sudah pakai sepatu baru, seru putri kecilku, berlari masuk ke kamar sambil memamerkan sepatu olahraga berwarna merah muda miliknya. Pipinya yang dulu agak tirus kini mulai kembali berisi dan kemerahan. Aku berlutut, merapikan tali sepatunya, lalu mencium pipinya dalam-dalam. Cantik sekali anak mama. Nanti di sekolah baru, Cinta harus rajin belajar ya, sayang. Iya, Ma. Cinta mau jadi pintar seperti mama, jawabnya polos dengan senyum lebar yang sangat berharga bagi hidupku. Setelah mengantarkan Cinta ke TK barunya, aku memacu mobil baruku menuju kantor Pak Halim. Hari ini adalah momen krusial. Sesuai dengan nasihat hukum Pak Halim, aku tidak boleh membiarkan uang 10 miliar itu mengendap begitu saja. Uang tunai yang diam di bank akan sangat mudah diendus oleh pengacara licik seperti Sidik jika mereka mulai melacak asal-usul kemampuanku membiayai hidup yang baru. Aku harus memutar uang itu menjadi sebuah entitas bisnis yang sah dan legal atas namaku. Selamat pagi, Bu Anita, sapa Putra yang sudah menungguku di ruang rapat firma hukum Halim. Penampilannya masih sama, berjaket kulit dan cuek, namun kali ini ada map tebal di tangannya. Pagi, Putra. Pak Halim mana? Tanyaku sambil duduk di seberang mejanya. Pak Halim sedang menghadiri sidang di pengadilan negeri. Beliau menyerahkan urusan ini pada saya. Nah, ini yang ibu minta, ucap Putra sambil menyodorkan dokumen pendirian perusahaan. Aku membuka map tersebut. Di sana tertera nama perusahaan yang baru saja didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, PT Saputri Megah Perkasa. Perusahaan ini bergerak di bidang investasi real estate dan perdagangan umum. Sesuai rencana kita, modal dasar perusahaan ini murni diambil dari akun Aman Trust Fund Ibu. 2 ruko di pusat kota yang dihibahkan almarhum Bapak Wahyu juga sudah dialihkan kepemilikannya sebagai aset atas nama PT ini. Dengan begini, jika Jamaluddin atau antek-anteknya mencoba melacak, yang mereka lihat adalah sebuah perusahaan investasi baru yang bergerak agresif, bukan seorang janda miskin yang mendadak punya uang gaib, jelas Putra panjang lebar. Bagus, aku tersenyum dingin. Lalu bagaimana dengan perkembangan penyelidikan terhadap Jamaluddin? Putra menyandarkan punggungnya ke kursi, senyum sinis tersungging di bibirnya. Si keparat itu sedang merasa di atas angin, Bu. Surat gugatan cerai sepihak yang dia ajukan sudah masuk ke pengadilan agama. Berkat kelicikan Sidik, mereka berhasil mendaftarkan gugatan itu dengan status, istri tidak diketahui keberadaannya setelah kabur dari rumah. Itu trik agar sidang bisa berjalan cepat secara fair stake, tanpa kehadiran tergugat. Sehingga hakim langsung mengetuk palu cerai tanpa perlu membagi harta gonogini. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Dia benar-benar ingin menghapustirkan keberadaanku seolah aku tidak pernah menjadi istrinya. Benar. Tapi justru itu yang kita mau, kan? Putra mengedipkan sebelah matanya. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia resmi bercerai dengan ibu secara hukum. Dengan begitu, hak kepemilikan aset barumu ini sama sekali tidak bisa disentuh olehnya karena status pernikahan kalian sudah putus. Kita sengaja tidak menghadiri sidang cerai itu agar prosesnya cepat selesai. Lalu bagaimana dengan Ibu Asih? Apakah ada kabar dari dalam rumah? Tanyaku, rasa cemas ketika merayap di dadaku saat memikirkan ibu mertuaku yang berjuang sendirian di sana. Ekspresi wajah Putra berubah serius. Ia memajukan tubuhnya, menurunkan volume suaranya. Ini bagian yang paling menarik, sekaligus paling mendebarkan. 2 hari lalu, saya berhasil menemui Ibu Asih di pasar tradisional saat dia sedang mengelabui Widya yang mengawasinya dari dalam mobil. Ibu Asih adalah wanita yang luar biasa cerdas, Bu.
Putra mengambil sebuah benda kecil dari sakunya. Sebuah diska lepas, USB flash disk, berwarna hitam. Ibu Asi berhasil menyerahkan ini kepada saya. Isinya adalah salinan dokumen internal yang dia ambil dari meja kerja Jamaluddin saat pria itu sedang mabuk setelah merayakan kelulusan gugatan cerainya bersama Widya. Dokumen ini berisi skema nyata bagaimana Jamaluddin dan Sidik memalsukan tanda tangan ibu pada lembar persetujuan utang yang dulu membuat ibu diusir. Aku menerima flash disk itu, menggenggamnya erat seolah benda kecil ini adalah kunci dari peti mati Jamaluddin. Ibu Asi, dia tidak dicurigai? Sejauh ini belum. Ibu Asi benar-benar total dalam sandiwaranya. Di rumah, dia bersikap seperti orang tua yang mulai pikun dan penurut. Widya bahkan memperlakukannya seperti pembantu tanpa bayaran, menyuruhnya mencuci baju dan membersihkan lantai. Ibu Asi menerima semua itu demi mengumpulkan setiap keping bukti kejahatan anak kandungnya sendiri untuk ibu, kata Putra dengan nada kagum yang tulus. Mendengar pengorbanan Ibu Asi yang begitu besar, air mata nyaris menetes dari pelupuk mataku. Ibu mertuaku rela dihina dan diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri oleh seorang wanita simpanan, hanya agar aku memiliki peluru yang cukup untuk menghancurkan mereka di kemudian hari. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusir rasa sedih dan menggantinya dengan tekad yang bulat. Kita harus mempercepat pergerakan bisnis PT Saputri Megah Perkasa, Putra. Aku ingin dalam waktu dekat, perusahaan kita mulai mengambil alih proyek-proyek yang sedang diincar oleh perusahaan Jamaluddin. Aku ingin memotong urat nadi keuangannya perlahan-lahan sebelum kita menghantamnya di pengadilan. Saya suka cara berpikir ibu, jawab Putra sambil tersenyum lebar. Kebetulan, minggu depan ada lelang proyek pengadaan bahan bangunan untuk proyek pemerintah daerah bernilai belasan miliar. Perusahaan Jamaluddin, PT Utama Mandiri, sudah mengincar proyek ini selama berbulan-bulan dan mereka sangat yakin akan menang karena Sidik sudah menyuap salah satu orang dalam. Aku menegakkan punggungku, tatapanku menajam. Cari tahu siapa orang dalam itu, dan cari tahu berapa nilai penawaran yang akan diajukan Jamaluddin. Kita akan menawar 1% lebih rendah dari mereka, dan kita akan menggunakan legalitas serta modal kuat kita untuk merebut proyek itu tepat dari depan hidungnya. Siap, Bu Anita. Anggap saja ini serangan pembuka dari kita, ucap Putra penuh semangat. Setelah rapat selesai, aku keluar dari gedung perkantoran itu dengan langkah mantap. Angin siang hari berhembus menerpa wajahku. Aku menatap langit yang cerah, merasakan kekuatan besar yang kini mengalir di dalam darahku. Jamaluddin, kau pikir kau sudah berhasil membuangku ke dalam lumpur kemiskinan dan penderitaan. Kau pikir kau bisa hidup mewah bersama Widya di atas air mataku dan anakmu. Kau tidak pernah tahu bahwa koper butut yang dilempar ibumu hari itu bukan berisi pakaian bekas, melainkan sebuah bom waktu yang kini siap meledak dan meratakan seluruh hidupmu menjadi abu. Aku, Anita Saputri, telah bangkit dari kematian fungsional yang kau berikan. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau bersujud di kakiku memohon ampunan yang tidak akan pernah kau dapatkan. 14 bulan telah berlalu sejak malam badai yang merenggut segalanya dariku. Waktu berjalan begitu cepat, dan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini, roda nasib telah berputar dengan sangat kejam bagi mereka yang dulu menertawakanku, namun sangat pemurah bagiku yang dulu mereka injak-injak. Aku berdiri menyamping di dekat jendela kaca besar lantai 10 gedung kantorku yang baru. Dari sini, aku bisa melihat jalanan protokol kota yang padat merayap. Aku menyesap kopi hitam pekat dari cangkir porselen di tanganku. Tidak ada lagi sisa-sisa Anita yang cengeng. Hari ini, aku dikenal sebagai Ibu Anita Saputri, Direktur Utama PT Saputri Megah Perkasa, sebuah perusahaan investasi dan pengadaan yang melesat bagai meteor di dunia bisnis kota ini. Keputusan cerai sepihak yang diajukan Jamaluddin telah lama disahkan oleh pengadilan agama secara fair stake. Di mata hukum, aku dan dia sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Hartaku aman. Masa depanku dan cinta terjamin. Selamat pagi, Bu Bos. Suara bariton Putra memecah keheningan ruang kerjaku. Ia melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, kebiasaan lama yang sudah kumaklumi karena ia adalah tangan kananku yang paling kupercaya. Putra melempar sebuah map tebal ke atas meja kerjaku, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa tamu. Laporan bulanan. Dan seperti biasa, ada kabar sangat menghibur dari target operasi kita. Aku berjalan mendekati meja, meletakkan cangkir kopi, dan tersenyum sinis. Seberapa hancur dia bulan ini? Hancur lebur, Bu, jawab Putra sambil tertawa kecil. PT Utama Mandiri, perusahaan mantan suami ibu,
baru saja memecat 30% karyawannya minggu lalu. Setelah kita berhasil merebut proyek pemerintah daerah bernilai belasan miliar setahun yang lalu itu, berturut-turut kita memotong urat nadi proyek-proyek besar mereka. Jamaluddin kalah tender di mana-mana karena penawaran kita selalu lebih kompetitif dan legalitas kita tanpa cacat. Aku membuka map tersebut dan membalik halamannya. Terdapat foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh anak buah Putra. Terlihat pabrik bahan bangunan milik Jamaluddin yang sepi, beberapa truk pengangkut yang disita oleh pihak leasing, dan wajah Jamaluddin yang tampak sangat kusut saat keluar dari kantor pengacaranya, Sidik. Lalu, bagaimana dengan gaya hidup nyonya barunya? Tanyaku dengan nada mengejek. Oh, itu bagian paling lucunya, Bu. Putra mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar penuh semangat. Widya dan ibunya, Dwi, sama sekali tidak peduli kalau perusahaan Jamaluddin sedang sekarat. Mereka terus menguras uang tabungan Jamaluddin. Minggu lalu, Dwi baru saja kalah arisan berlian dan memaksa Jamaluddin menalangi utangnya sebesar 300 juta. Widya juga memaksa ganti mobil baru karena gengsi dengan teman-teman sosialitanya. Jamaluddin sekarang sedang dikejar-kejar oleh vendor yang dulu uangnya dia alihkan secara fiktif ke rekening Dwi. Karma memang tidak pernah salah alamat. Jamaluddin dulu memalsukan kebangkrutan untuk mengusirku, dan sekarang, Tuhan mengabulkan kebangkrutan fiktif itu menjadi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekadar kehancuran finansialnya. Bu, nada suara Putra berubah serius. Ia merogoh saku jaket kulitnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna perak, seukuran ujung jari kelingking. Itu adalah receiver dari alat perekam suara mini. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ibu Asih? Putra mengangguk mantap. Kemarin pagi, saya melakukan operasi pasar sayur. Widya sekarang sudah tidak mau mempekerjakan asisten rumah tangga karena mereka kehabisan uang untuk bayar gaji. Jadi, Ibu Asih yang disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, termasuk belanja ke pasar tradisional setiap pagi. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Wanita tua yang seharusnya menikmati masa tuanya dengan tenang, kini harus memikul beban berat dan diperlakukan seperti pembantu oleh pelakor yang tak tahu diri. Widya terkadang mengawasi Ibu Asih dari dalam mobil, takut kalau Ibu Asih mencoba kabur atau diam-diam menghubungi ibu. Lanjut Putra. Kemarin, saya menyamar sebagai pedagang ikan lele. Saat Ibu Asih sedang menawar ikan, saya berhasil menyelipkan sebuah alat perekam suara mini super canggih ke dalam saku daster bagian dalamnya. Alat itu sangat kecil, tidak akan terdeteksi, dan baterainya bisa bertahan hingga 1 bulan untuk merekam suara secara otomatis setiap kali ada percakapan di sekitarnya. Kau yakin alat itu aman, Putra? Kalau sampai Widya menemukannya? Aku tidak berani membayangkan apa yang akan mereka lakukan pada ibu mertuaku. Sangat aman, Bu. Saya sudah mengajari Ibu Asih cara mematikannya jika keadaan darurat hanya dengan menekan 1 tombol kecil. Dan tadi malam, alat itu sudah mengirimkan transmisi rekaman pertamanya ke server kita. Putra mengambil laptop dari tasnya, membukanya di atas mejaku, dan menyambungkan receiver tersebut. Ibu harus mendengarkan ini. Persiapkan hati Ibu. Putra menekan tombol play. Terdengar suara kresek-kresek pelan, suara langkah kaki, lalu denting piring yang beradu dengan meja kaca. Aku langsung mengenali itu adalah suara dari ruang makan di rumah lamaku. Tiba-tiba, suara lengkingan tajam seorang wanita memecah speaker laptop. Heh, nenek tua. Ini piring cuciannya masih bau amis. Kamu itu kalau nyuci pakai sabun yang banyak dong. Jangan pelit. Pantas saja Mas Jamal dulu muak lihat kamu dan menantu kesayanganmu itu. Kerjaan gampang begini saja tidak becus. Itu suara Widya. Nadanya penuh kesombongan dan hinaan. Air mataku langsung menggenang. Tanganku terkepal kuat hingga kuku-kukuku memutih. Lalu terdengar suara Ibu Asih, pelan, bergetar, dan terdengar sangat lemah. Maaf, enduk Widya. Sabun cucinya sudah habis sejak kemarin. Ibu mau minta uang buat beli, tapi enduk Widya sedang tidur. Alah, alasan saja. Bilang saja kamu mau nyolong uang belanja, kan? Awas ya, kalau nanti malam Mas Jamal pulang piringnya masih bau, kamu tidur di teras luar. Ancam Widya dengan kejam. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Rasanya aku ingin masuk ke dalam rekaman itu, mencekik leher Widya, dan merobek mulut congkaknya. Ibu Asih membiarkan dirinya diinjak-injak setiap hari demi melindungiku dan cinta. Ia bersandiwara menjadi mertua pikun yang lemah tak berdaya di bawah cengkraman wanita ular itu. Rekaman itu berlanjut.
Suasana sepertinya berpindah ke malam hari. Terdengar suara pintu dibanting dengan keras, disusul suara bariton yang sangat kukenali, diwarnai nada frustrasi. Kamu gila, Wit? Aku baru pulang kerja, kepalaku mau pecah ngurusin bank yang mau menyita mesin pabrik, dan kamu malah minta transferan 500 miliar buat ibumu? Jamaluddin berteriak marah. Loh, Mas kok bentak-bentak aku? Mama itu lagi butuh modal buat buka butik. Kamu kan janji mau bahagiain aku setelah cerai dari si Anita miskin itu. Mana buktinya? Rumah ini saja sertifikatnya mau kamu gadaikan lagi kan? Widya membalas tak kalah keras. Uang dari mana, Widya? Perusahaanku hancur. Semua tender pemerintah disapu bersih sama perusahaan baru sialan itu, PT Saputri apa itu namanya. Aku nggak tahu mereka dapat modal dari mana, tapi mereka terus mencekik bisnisku. Kalau begini terus, bulan depan kita bisa benar-benar gembel. Suara Jamaluddin terdengar sangat putus asa. Terdengar suara barang pecah belah dilempar ke lantai. Rekaman itu berhenti. Putra menutup laptopnya perlahan, menatapku dengan tatapan prihatin bercampur puas. Aku menyeka sudut mataku yang basah, lalu menarik napas panjang. Kesedihan yang sempat muncul karena mendengar penderitaan ibu Asi langsung tergantikan oleh kepuasan yang dingin dan kelam. Dia sudah mulai merasakan jepitan kita, Putra, ucapku pelan, namun penuh penekanan. Benar, Bu. Jamaluddin sudah di ujung tanduk. Dia butuh suntikan dana segar secepatnya. Dan disinilah titik berbahayanya. Putra memajukan tubuhnya. Orang yang putus asa akan melakukan apa saja. Sidik, pengacaranya itu, mulai mencium keanehan. Dia mulai menyelidiki siapa sebenarnya dalang di balik PT Saputri Megah Perkasa yang terus-menerus menghancurkan mereka di setiap tender. Aku tersenyum miring. Nama perusahaanku menggunakan nama belakangku. Cepat atau lambat mereka pasti akan tahu. Betul. Sidik punya banyak kenalan di pemerintahan. Kalau dia melacak akta pendirian perusahaan kita, dia akan melihat nama ibu sebagai direktur utama. Ketika Jamaluddin tahu bahwa mantan istri yang dulu dia buang ke jalanan kini adalah miliarder yang mengendalikan perusahaan yang menghancurkannya, dia akan menjadi anjing gila yang kelaparan. Potongku. Tepat sekali. Dan apa yang akan dilakukan anjing gila? Dia akan menggigit. Jamaluddin tidak punya rasa malu. Bu, kalau dia tahu ibu punya uang 10 miliar lebih, dia dan Sidik pasti akan merancang skenario licik baru untuk menyeret ibu kembali ke pengadilan. Mereka akan mengarang cerita untuk merampas harta ibu dengan dalih harta gonogini masa lalu, atau lebih parahnya, mereka akan menggunakan cinta sebagai alat ancaman. Aku terdiam sejenak, menatap keluar jendela. Langit kota tampak mendung, mengingatkanku pada malam pengusiran itu. Dulu, ancaman Jamaluddin membuatku gemetar ketakutan. Tapi sekarang, ancaman itu terdengar seperti undangan perang yang memang sudah kutunggu-tunggu. Biarkan saja mereka tahu, Putra, kataku dengan suara sedingin es. Biarkan Jamaluddin tahu bahwa mantan istrinya yang ia anggap rongsokan kini berdiri jauh di atasnya. Kalau dia berani menggugatku lagi dan mencoba mengganggu cinta, kita sudah siap. Kita punya uang, kita punya legalitas, dan yang paling penting, kita punya Ibu Asi dan rekaman-rekaman ini sebagai senjata pamungkas kita. Aku menoleh menatap Putra dengan tatapan tajam. Siapkan tim hukum kita. Suruh Pak Halim merapikan semua berkas warisan almarhum Bapak Wahyu. Jika Jamaluddin ingin bermain api sekali lagi, aku sendiri yang akan memastikan dia terbakar sampai tidak tersisa abunya. 3 hari setelah percakapanku dengan Putra mengenai alat penyadap itu, ketenanganku diusik dengan cara yang paling kasar. Pagi itu, aku baru saja selesai memimpin rapat direksi untuk membahas ekspansi anak perusahaan kami di bidang logistik. Langkah sepatuku menggema mantap di lorong berkarpet tebal menuju ruanganku. Namun, belum sempat aku menyentuh gagang pintu, keributan terdengar dari arah lobi utama lantai 10. Maaf, Pak. Anda tidak bisa masuk tanpa janji temu. Saya akan panggil security. Suara panik Siska, resepsionis kantorku, terdengar menggema. Minggir kamu. Direktur utama kalian itu mantan istri saya. Saya berhak masuk kemanapun saya mau di gedung ini. Balasan berupa bentakan kasar dan arogan itu seketika membuat langkahku terhenti. Darahku mendesir. Aku sangat mengenali suara bariton yang serak dan penuh arogansi itu. Suara yang selama bertahun-tahun selalu membuatku menunduk ketakutan. Tapi hari ini, di wilayah kekuasaanku sendiri, suara itu terdengar seperti gong pembuka arena gladiator. Aku berbalik dan berjalan tenang menuju lobi.
Di sana, dua orang petugas security berseragam hitam sedang berusaha menahan dua pria berpakaian rapi namun berwajah garang. Jamaluddin dan pengacaranya, Sidik. Jamaluddin tampak kacau meski ia mengenakan setelan jas mahalnya. Kantung matanya hitam, rambutnya sedikit berantakan, dan postur tubuhnya tak lagi setegap dulu. Kebangkrutan perlahan tapi pasti telah menggerogoti sisa-sisa kewibawaannya. Di sebelahnya, Sidik tetap dengan senyum sinisnya yang menjijikan, memegang sebuah map tebal berwarna coklat. "Ada apa ini ribut-ribut di kantorku?" ujarku dingin. Suaraku tidak keras, namun cukup tajam untuk menghentikan keributan itu. Jamaluddin menoleh. Tatapannya yang semula penuh amarah seketika berubah menjadi keterkejutan yang amat sangat. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mulutnya sedikit terbuka, seakan tidak percaya bahwa wanita berpenampilan elegan dengan setelan blazer haute couture dan aura mengintimidasi di depannya ini adalah Anita Saputri, istri penurut yang dulu ia buang ke jalanan dengan sebuah koper butut. "Anita?" gumam Jamaluddin, matanya membelalak. "Panggil saya Ibu Anita. Di gedung ini, Anda adalah tamu tak diundang, bukan seseorang yang memiliki hak istimewa." Balasku tajam, melipat kedua tanganku di depan dada. "Lepaskan mereka, Pak Trisno," perintahku pada kepala security. Security mundur, memberi ruang. Jamaluddin langsung merapikan jasnya, berusaha menutupi keterkejutannya dengan memasang wajah angkuh yang dipaksakan. Ia melangkah maju mendekatiku. "Hebat juga kamu sekarang, Nit. Punya kantor semewah ini di kawasan Sudirman. Pantas saja perusahaanku hancur lebur kalah tender di mana-mana. Ternyata kamu dalang di balik PT Saputri Megah Perkasa ini," desis Jamaluddin dengan gigi gemeretak. "Bisnis adalah bisnis, Mas Jamal. Kalau perusahaanmu kalah, itu karena penawaranmu buruk dan manajemenmu korup. Jangan menyalahkan pihak lain atas ketidakbecusanmu sendiri," balasku dengan senyum miring. Wajah Jamaluddin memerah padam karena amarah. "Jangan sombong kamu, Anita. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu dari mana kamu dapat modal miliaran rupiah untuk mendirikan perusahaan sebesar ini dalam waktu kurang dari setahun?" Jamaluddin menoleh pada Sidik, memberi isyarat. Pengacara berwajah licik itu maju satu langkah, tersenyum meremehkan, lalu menyodorkan map coklat yang dibawanya ke arahku. "Selamat pagi, Ibu Anita. Senang melihat Anda hidup makmur," sapa Sidik dengan nada yang dibuat-buat sopan. "Ini adalah salinan resmi surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Klien saya, Bapak Jamaluddin, secara resmi menggugat Anda atas tuduhan penggelapan harta bersama dan menuntut hak asuh penuh atas anak kandungnya, Cinta." Mendengar nama Cinta disebut, rahangku langsung mengeras. Penggelapan harta bersama? Hak asuh Cinta? Kalian berdua ini sedang melawak atau sedang mabuk? Sidik tertawa kecil. "Kami punya bukti kuat, Bu Anita. Sebelum Anda kabur dari rumah malam itu, ada aliran dana miliaran rupiah yang hilang dari pembukuan perusahaan PT Utama Mandiri milik klien saya. Dan secara kebetulan yang sangat ajaib, beberapa bulan kemudian Anda mendirikan perusahaan ini dengan modal awal yang nilainya hampir persis sama dengan dana yang hilang tersebut." Aku mendengus kasar. Kelicikan mereka benar-benar melampaui batas akal sehat. "Dana yang hilang? Kalian berdua yang sengaja mengalirkan dana perusahaan ke rekening Dwi, ibu dari pelakormu itu, untuk memalsukan kebangkrutan. Sekarang kalian memutarbalikkan fakta dan menuduhku mencurinya?" Jamaluddin menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Tutup mulutmu. Dwi itu mertuaku sekarang. Jangan bawa-bawa dia. Bukti audit dari akuntan kami jelas menunjukkan bahwa kamulah yang menggelapkan uang itu semasa kita masih sah berstatus suami istri. Uang yang kamu pakai untuk foya-foya dan membangun perusahaan ini adalah uangku. Harta gonogini yang belum sempat dibagi karena kamu kabur begitu saja." "Kabur?" Aku melangkah maju, memangkas jarak di antara kami, dan menatap tepat ke dalam manik matanya dengan kebencian yang menyala-nyala. "Kau yang memaksaku menandatangani surat pelepasan hak rumah dengan dalih utang palsu. Kau dan pelakormu itu yang mengusirku dan Cinta ke jalanan di tengah badai hujan, tanpa membawa uang sepeser pun. Dan sekarang kau berani bilang aku kabur dan mencuri uangmu?" Jamaluddin tidak mundur, meski aku bisa melihat sedikit keraguan di matanya saat berhadapan dengan auraku. Ia justru menyeringai licik. "Buktikan saja di pengadilan, Anita. Sidang pertamanya 2 minggu lagi. Kalau kamu tidak bisa membuktikan dari mana asal uang modalmu itu dengan bukti yang sah, pengadilan akan menyita seluruh aset perusahaanmu ini."
Dan karena kamu terbukti sebagai ibu yang punya rekam jejak kriminal pencurian harta suami, aku pastikan hak asuh Cinta akan jatuh ke tanganku. Aku akan mengambil anakku, dan aku akan membuatmu kembali menjadi gembel yang kelaparan di pinggir jalan. Ancaman itu diucapkan dengan nada yang sangat rendah, persis seperti ancaman-ancaman yang dulu sering ia lontarkan untuk menundukkanku. Namun kali ini, aku tidak bergetar sedikit pun. Jantungku memang berdebar kencang karena amarah, namun pikiranku tetap sedingin es. Pak Trisno, panggilku tanpa mengalihkan tatapanku dari wajah Jamaluddin. Siap, Bu, sahut kepala sekuritiku dengan sigap. Seret dua sampah ini keluar dari gedungku. Kalau mereka berani menginjakkan kaki lagi di lobi ini sebelum ada perintah pengadilan yang sah, patahkan saja kaki mereka. Aku yang akan menanggung biaya rumah sakitnya. Berani kamu, Anita? Teriak Jamaluddin saat dua petugas security yang berbadan jauh lebih besar darinya mencengkeram kedua lengannya dengan kasar. Kita lihat siapa yang akan hancur di pengadilan nanti, Mas Jamal, bisikku tajam tepat di depan wajahnya. Ingat kata-kataku ini, kau yang memulai perang ini, dan aku yang akan mengakhirinya. Bawa mereka pergi. Jamaluddin dan Sidik terus meronta dan melontarkan sumpah serapah saat mereka diseret secara paksa menuju lift oleh tim security, menjadi tontonan gratis bagi seluruh karyawan di lantai itu. Aku berdiri tegak, memandangi pintu lift yang tertutup, lalu segera berbalik masuk ke ruanganku. Begitu pintu ruanganku tertutup rapat, aku langsung menyambar telepon di atas meja kerjaku. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol panggil cepat ke nomor Putra. Ancaman tentang Cinta benar-benar memancing naluri protektifku sebagai seorang ibu. Jamaluddin mungkin bodoh, tapi Sidik adalah ular berbisa yang tahu bagaimana memanipulasi hukum. Halo, Bu Anita? Suara Putra terdengar di seberang sana. Putra, ke ruanganku sekarang. Bawa Pak Halim. Jamaluddin dan Sidik baru saja datang ke sini dan melempar surat gugatan. Ucapku cepat, berusaha menstabilkan napasku. 10 menit kemudian, Pak Halim dan Putra sudah duduk di sofa ruang kerjaku. Pak Halim membaca salinan surat gugatan tersebut dengan kening berkerut dalam, sementara Putra mendengarkan penjelasanku tentang kronologi kejadian di lobi tadi. Pak Halim meletakkan dokumen itu ke atas meja dan menghela napas panjang. Ini adalah trik hukum yang sangat kotor, Nak Anita. Tapi harus kuakui, Sidik bermain cukup rapi. Apa maksud Bapak? Jelas-jelas uang modal perusahaan ini murni dari dana warisan almarhum Bapak Wahyu. Kita punya semua buktinya, Pak, bantahku cepat. Benar. Tapi lihat di sini. Pak Halim menunjuk salah satu halaman di dokumen gugatan itu. Sidik telah menyewa auditor bodong untuk merekayasa laporan keuangan PT Utama Mandiri. Mereka menciptakan lubang kerugian fiktif sebesar 10 miliar rupiah tepat pada bulan di mana kalian bercerai. Lalu, mereka menggunakan fakta bahwa modal awal PT Saputri Megah Perkasa adalah sekitar 10 miliar juga. Putra menyambung penjelasan itu dengan wajah tegang. Berdasarkan hukum perdata, jika ada harta yang diperoleh istri selama masa pernikahan dan tidak ada perjanjian pisah harta, suami bisa menuntut itu sebagai harta bersama. Sidik mencoba membangun narasi bahwa uang 10 miliar milik ibu itu sebenarnya adalah uang Jamaluddin yang ibu curi, lalu disembunyikan, baru dipakai setelah resmi bercerai. Lalu bagaimana kita membuktikannya, Pak Halim? Saya tidak mau perusahaan ini disita, apalagi kehilangan Cinta. Pria bajingan itu tidak boleh menyentuh anakku seujung rambut pun. Suaraku mulai meninggi, bayangan kehilangan Cinta membuat dadaku sesak. Tenang, Nak. Jangan terpancing emosi, itu yang mereka inginkan. Pak Halim menenangkanku dengan nada kebapakannya yang hangat. Kita punya senjata pamungkas yang tidak mereka ketahui. Wasiat asli almarhum Bapak Wahyu dan akta notaris tentang trust fund itu akan mematahkan seluruh dalil gonogini mereka. Uang warisan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi harta gonogini. Tapi ada masalah lain, Bu, sela Putra dengan nada khawatir. Ia menatap layar laptopnya yang sedang membuka akses ke alat penyadap Ibu Asih. Jamaluddin sekarang sedang dalam kondisi terdesak dan sangat emosional. Gugatan ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika dia tahu bahwa kunci kekalahan dan kehancurannya nanti ada di tangan ibu kandungnya sendiri. Kalimat Putra menggantung di udara, tapi aku dan Pak Halim langsung memahami maksudnya. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Ibu Asih. Jamaluddin bisa melampiaskan kemarahannya pada Ibu Asih jika dia merasa terancam. Widya sudah memperlakukannya dengan kasar. Jamaluddin yang sedang stres berat bisa saja melakukan kekerasan fisik padanya.
Putra mengangguk. Urgensi kita sekarang bukan cuma memenangkan sidang 2 minggu lagi, Bu. Tapi kita berpacu dengan waktu untuk memastikan keselamatan Ibu Asih di dalam rumah itu. Ticking time bomnya sudah berjalan. Setiap hari menjelang sidang, tekanan mental Jamaluddin akan semakin besar, dan Ibu Asih adalah orang yang paling rentan menjadi samsak kemarahannya. Aku berdiri dari sofa, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Bayangan wajah keriput Ibu Asih yang menahan tangis saat melemparkan koper butut itu kembali berkelebat di benakku. Aku tidak akan membiarkan sehelai rambut pun jatuh dari kepala mertuaku itu karena ulah anak durhakanya. Putra, panggilku dengan nada final. Aku menatap mata detektif mudaku itu lekat-lekat. Pantau terus alat penyadap itu 24 jam penuh. Lakukan rotasi dengan timmu. Kalau kau mendengar ada indikasi sekecil apapun bahwa Jamaluddin atau Widya akan main tangan pada Ibu Asih, dobrak rumah itu malam itu juga. Persetan dengan tuduhan masuk tanpa izin. Aku yang akan menanggung semuanya. Lalu aku menoleh pada Pak Halim. Dan untuk sidang 2 minggu lagi, Pak siapkan amunisi terbaik kita. Kita tidak hanya akan membela diri dari tuduhan gonogini ini. Kita akan menggunakan panggung pengadilan itu untuk menelanjangi semua kejahatan mereka. Pemalsuan dokumen, penggelapan uang perusahaan ke rekening Dwi, perselingkuhan, hingga penelantaran anak. Aku menatap surat gugatan di atas meja dengan tatapan membunuh. 2 minggu. Aku punya waktu 14 hari untuk merangkai tali gantungan yang akan kupakai untuk menjerat leher mantan suamiku sendiri di depan majelis hakim. Mas Jamal ingin bermain api dengan mengancam akan merampas anakku. Gumamku dingin. Akan kupastikan dia terbakar sampai menjadi abu. 7 hari. Waktu yang tersisa menuju persidangan pertama kini tinggal 1 minggu. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tetesan air yang jatuh perlahan di atas ubun-ubun, menyiksa dan membuat gila. Di depan cinta, aku masih berusaha menjadi mama yang ceria. Aku menemaninya mewarnai, membacakan dongeng sebelum tidur, dan memastikannya tertawa. Namun, begitu pintu kamarnya tertutup rapat dan napasnya mulai teratur, topeng ketenanganku langsung retak. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang ke rumah lamaku, ke tempat Ibu Asih yang kini menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Ancaman Jamaluddin untuk merampas cinta memang mengerikan, tapi aku tahu secara hukum aku berada di posisi yang sangat kuat. Yang membuatku benar-benar ketakutan hingga telapak tanganku selalu berkeringat dingin adalah keselamatan Ibu Asih. Jamaluddin sedang terpojok, dan binatang buas yang sedang terluka biasanya akan menyerang siapa saja yang ada di dekatnya. Malam itu, sekitar pukul 11, ponselku bergetar hebat di atas nakas. Nama Putra berkedip di layar. Ya, Putra? Jawabku cepat, langsung melompat dari tempat tidur. Bu Anita, Ibu belum tidur kan? Buka laptop Ibu sekarang, masuk ke tautan server rahasia yang saya berikan kemarin. Pasang headset. Suara Putra terdengar tegang, berpacu dengan napasnya sendiri. Ada pergerakan di rumah Jamaluddin. Dwi, ibu dari Widya, baru saja datang malam-malam, dan sepertinya mereka sedang mabuk atau sangat emosional. Mereka menuju kamar Ibu Asih. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, aku menyambar laptopku, memasang earphone, dan mengklik tautan yang Putra maksud. Layar menampilkan gelombang frekuensi audio yang bergerak naik turun secara real time. Alat penyadap mini yang disembunyikan Putra di saku daster Ibu Asih sedang memancarkan transmisi langsung. Suara dentuman musik yang samar dari ruang tengah terdengar, namun suara langkah kaki yang dihentakkan dengan kasar jauh lebih mendominasi. Jamal bilang dia udah gak punya uang tunai sama sekali. ATM-nya kosong, saldo perusahaannya diblokir bank. Itu suara Dwi. Nadanya melengking, penuh dengan kepanikan dan keserakahan yang menjijikkan. Kamu itu bodoh banget sih, Wit. Masa mertua-tua bangka itu dibiarkan tidur nyenyak di bawah, padahal dia pasti punya simpanan emas atau berlian peninggalan almarhum suaminya. Orang tua zaman dulu itu pasti punya simpanan rahasia. Udahlah, Ma. Nenek peot itu udah gak punya apa-apa. Bajunya aja pada robek. Widya membalas dengan nada malas dan sedikit cadel, sepertinya pengaruh alkohol. Minggir. Biar mama yang geledah kamarnya. Kita butuh uang cepat buat bayar arisan mama besok. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mendengar suara pintu berbahan kayu jati ditendang terbuka dengan sangat kasar. Allahu Akbar. Terdengar pekikan kaget Ibu Asih. Suaranya serak, khas orang tua yang baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Bangun, nenek tua, bentak Dwi tanpa belas kasihan. Dari balik earphone,
Aku mendengar suara laci-laci meja rias ditarik paksa hingga berjatuhan ke lantai. Suara bantingan barang, derak lemari pakaian yang dibuka paksa, dan tumpukan baju yang dilempar ke sana kemari membuat napasku tertahan. Tanganku mengepal kuat memegangi tepi meja. Putra, bisikku ke mikrofon ponsel yang masih terhubung dengan Putra. Kirim orang-orang kita ke sana sekarang. Kalau perempuan gila itu menyentuh sehelai saja rambut Ibu Asih, aku akan membunuh mereka malam ini juga. Tahan, Bu Anita. Tahan emosi Ibu. Putra mencoba menenangkanku, meski suaranya sendiri terdengar tegang. Tim keamanan kita sudah berjaga dalam radius 500 meter dari rumah itu. Tapi kalau kita mendobrak masuk sekarang tanpa surat perintah polisi, Jamaluddin akan menggunakan insiden ini di pengadilan untuk menuduh Ibu melakukan penyerangan. Hak asuh Cinta bisa terancam. Kita harus memantau sebentar lagi. Alat perekam itu masih aman di saku Ibu Asih. Di telingaku, suara Ibu Asih yang memelas kembali terdengar. Ada apa ini, Enduk Dwi? Ibu nggak punya apa-apa. Itu baju-baju peninggalan almarhum Bapak. Jangan dirobek, Enduk. Halah, bacot. Kamu nyembunyikan perhiasan di mana? Hah? Dwi membentak kasar. Terdengar suara langkah kaki yang mendekat dengan cepat ke arah sumber suara, alat penyadap. Apa yang ada di kantong dastermu itu? Kenapa tanganmu menutupi kantong terus dari tadi? Siniin. Darahku mendesir es. Tuhan, jangan batinku menjerit. Jika Dwi merogoh saku daster itu dan menemukan alat penyadap mini berbentuk perak tersebut, sandiwara Ibu Asih akan terbongkar malam ini juga. Jamaluddin akan tahu bahwa ia sedang disadap, dan nyawa Ibu Asih akan langsung berada dalam bahaya besar. Ini cuma obat gosok. Enduk, dada Ibu sesak. Ibu Asih mencoba berkilah. Suaranya bergetar hebat. Alasan? Pasti kamu menyembunyikan emas di situ kan? Sini, lepaskan tanganmu. Terdengar suara pergumulan fisik. Suara kain daster yang ditarik paksa. Ibu Asih memeki kesakitan saat didorong. Aku langsung berdiri dari kursiku, air mata menggenang karena marah yang luar biasa. Aku nyaris melempar laptopku sendiri. Aku tidak peduli lagi dengan hukum atau sidang. Aku harus menyelamatkan mertuaku. Perang. Tiba-tiba, suara pecahan keramik dan gemuruh tanah yang tumpah memekakkan telinga. Aduh, ya ampun, pot bungaku. Widya berteriak kaget. Dasar tua bangka sialan. Matamu buta ya sampai menabrak meja? Maki Dwi dengan napas memburu. Di seberang telepon, suara Putra langsung menyela dengan cepat. Bu Anita, lihat grafik audionya. Suaranya menjadi sedikit redam. Ibu Asih sengaja menabrak meja yang ada pot tanaman hiasnya. Di tengah kekacauan itu, beliau pasti menjatuhkan alat penyadapnya ke dalam gundukan tanah di lantai. Aku menatap layar laptop. Benar saja, gelombang suara yang tertangkap kini sedikit mendem, seolah mikrofonnya tertutup oleh material padat. Ibu Asih benar-benar cerdas. Di bawah tekanan yang luar biasa dan ancaman fisik, insting bertahannya bekerja dengan sangat cepat. Ia mengorbankan pot bunga mahal milik Widya untuk menciptakan pengalihan, sekaligus membuang benda asing itu dari sakunya sebelum Dwi berhasil menggeledahnya. Ini apa? Hah? Cuma botol minyak angin kosong. Dwi mengumpat kasar, membuktikan tebakan Putra. Sialan, benar-benar gembel rupanya keluargamu ini. Wit, nggak ada apa-apa di sini. Terdengar suara langkah kaki berat yang berlari mendekat. Ada apa ini ribut-ribut jam segini? Jamaluddin akhirnya muncul. Suaranya serak dan penuh tekanan. Ini ibumu, Mas. Sengaja banget mecahin pot bunga kristal kesayanganku. Padahal Mama cuma mau cari obat nyamuk di kamarnya. Widya langsung memutarbalikkan fakta, merengek dengan nada manja yang membuatku mual. Mama, tolong jangan bikin rusuh di rumahku malam-malam, bentak Jamaluddin, namun bukan untuk membela ibunya, melainkan karena ia sendiri sedang stres. Aku ini lagi pusing mikirin sidang cerai 2 minggu lagi dan gugatan Gonogini buat si Anita. Kalau kalian mau cari uang, besok kita jual mobil HRV yang di garasi. Sudah, keluar semua dari kamar ini. Terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Lalu keheningan yang menyayat hati menyelimuti kamar itu. Hanya terdengar suara napas terengah-engah dari Ibu Asih, disusul suara isakan tangis pelan yang tertahan. Suara sapu lidi yang menyentuh lantai terdengar samar-samar. Wanita tua itu pasti sedang disuruh membersihkan pecahan pot dan tanah yang berserakan di tengah malam yang dingin. Aku mencabut earphone-ku. Tanganku gemetar hebat.
Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh membasahi pipiku. Bu Anita. Panggil Putra dari telepon. Nada suaranya melembut, menyadari hancurnya perasaanku mendengar semua itu. Dia selamat untuk malam ini, Putra, bisikku dengan suara serak. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Aku tidak peduli dengan uang 10 miliar itu. Aku tidak peduli dengan perusahaanku. Kalau harus menukar semua hartaku untuk mengeluarkan Ibu Asi dari neraka itu malam ini juga, aku akan melakukannya. Saya mengerti, Bu. Demi Tuhan, saya juga ingin menghajar Jamaluddin sekarang juga, jawab Putra. Tapi kalau kita bertindak gegabah, semua pengorbanan Ibu Asi selama belasan bulan ini akan sia-sia. Kita akan mengekstraksi Ibu Asi dengan cara yang paling elegan namun mematikan bagi Jamaluddin. Aku menarik napas panjang, mencoba menjernihkan kepalaku yang terasa mendidih. Apa rencanamu? Sidang perdana akan digelar hari Selasa depan pukul 10 pagi. Jamaluddin dan Sidik pasti akan hadir di pengadilan. Widya, dengan sifat sombongnya, besar kemungkinan akan ikut untuk merayakan apa yang dia pikir akan menjadi kemenangan mereka, atau setidaknya dia akan pergi ke salon untuk pamer. Rumah itu akan kosong. Dan saat mereka tidak ada di rumah, ujarku, mulai menangkap alur pemikiran Putra. Tepat, Putra mengonfirmasi. Saat rumah itu kosong, tim saya akan masuk menjemput Ibu Asih. Kita akan membawanya keluar dari sana dengan aman, mendandaninya dengan pakaian terbaik, dan membawanya langsung ke ruang sidang. Kita akan mempertemukannya dengan Jamaluddin di depan majelis hakim. Saat itulah, Ibu Asih tidak perlu lagi bersandiwara. Beliau akan menjatuhkan bom nuklir berupa rekaman dan kesaksiannya tepat di wajah Jamaluddin yang sedang tersenyum sombong. Aku menatap pantulan wajahku di layar laptop yang gelap. Mataku sembab, tapi sorotnya tajam dan penuh perhitungan. Ya, itu adalah rencana yang sempurna. Eksekusi yang akan membuat Jamaluddin tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Siapkan tim terbaikmu, Putra. Pastikan tidak ada satu kesalahan pun dalam penjemputan Ibu Asi nanti. Perintahku tegas. Dan beritahu Pak Halim, aku ingin semua dokumen, semua bukti audit palsu, dan semua mutasi rekening pelakor itu dicetak dalam ukuran besar. Aku ingin setiap orang di ruang sidang itu melihat betapa menjijikannya sosok Jamaluddin. Siap, laksanakan, Bu Bos. Sambungan telepon terputus. Aku berjalan menuju kalender meja yang ada di sudut kamarku. Dengan spidol merah, aku melingkari hari Selasa minggu depan dengan tebal. 7 hari lagi, hitung mundur telah dimulai. Aku mengusap air mataku dengan kasar. Bertahanlah sedikit lagi, Ibu. Anita janji, Selasa depan, Ibu akan tidur di kasur yang empuk, di rumah yang hangat, bersama Cinta. Dan untuk laki-laki yang berani menyakiti Ibu. Aku menyipitkan mata, menatap angka di kalender itu seakan itu adalah wajah Jamaluddin. Aku pastikan dia akan membusuk di penjara. Pagi itu, langit kota tampak sangat cerah, seolah alam semesta ikut memberikan restu pada rencanaku. Hari Selasa yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Hari penentuan. Aku melangkah keluar dari mobil mewaahku di pelataran parkir pengadilan agama. Hari ini aku tidak mengenakan warna-warna gelap yang menyiratkan kesedihan. Aku memilih setelan jas wanita berwarna putih gading dengan potongan tegas, dipadukan dengan sepatu hak tinggi sewarna. Rambutku disanggul rapi. Penampilanku memancarkan satu pesan yang tak terbantahkan. Aku datang bukan sebagai korban, melainkan sebagai penakluk. Di sisiku, Pak Halim berjalan dengan tenang, menenteng sebuah koper kulit hitam berisi amunisi hukum yang akan menamatkan riwayat musuh-musuhku. Saat kami berjalan menyusuri lorong pengadilan yang berlantai marmer, mataku langsung menangkap sosok mereka. Jamaluddin, Widya, dan pengacara liciknya, Sidik, sedang duduk di ruang tunggu. Penampilan Jamaluddin terlihat dipaksakan, jasnya tampak kebesaran, menyiratkan bahwa berat badannya turun drastis akibat stres kebangkrutan. Sementara itu, Widya duduk menyilangkan kaki, memamerkan tas branded yang kuyakin hasil berutang, dengan wajah angkuh yang langsung berubah sinis begitu melihatku. Wah, lihat siapa yang datang, sindir Jamaluddin, berdiri dan melangkah menghalangi jalanku. Senyum arogannya terkembang, meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa intimidasinya terhadap auraku. Sudah siap menyerahkan kembali uang perusahaanku dan anakku, Anita? Mumpung belum masuk ruang sidang, kalau kamu mau sujud minta maaf, mungkin aku akan membiarkanmu punya sisa uang untuk beli makan.
Aku membalas tatapannya dengan dingin, tanpa berkedip. Simpan napasmu untuk menjawab pertanyaan hakim nanti, Mas Jamal. Kau akan sangat membutuhkannya. Sombong sekali perempuan ini, dengus Widya sambil mengibaskan rambutnya. Mas Jamal, pastikan pengacara kita menguliti habis-habisan janda maling ini. Aku sudah muak melihat wajahnya. Tepat saat itu, ponsel di saku jasku bergetar pelan. Aku menarik diri dari hadapan mereka, membuka pesan singkat yang baru saja masuk. Pesan dari Putra. Paket utama sudah aman. Kami berhasil mengekstraksi beliau saat Jamal dan Widya berangkat ke pengadilan. Beliau sudah rapi, sehat, dan sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju ruang sidang. 15 menit lagi kami sampai. Sebaris senyum miring akhirnya terukir di bibirku. Beban bertonton yang sejak semalam menekan dadaku seketika menguap. Ibu Asi sudah aman. Skenario eksekusi sudah sempurna. Mari kita masuk, Bu Anita. Majelis hakim sudah memanggil. Tegur Pak Halim membuyarkan fokusku pada Jamaluddin. Aku mengangguk dan melangkah masuk ke dalam ruang sidang yang dingin dan beraroma kayu pernis tersebut. Hakim ketua mengetuk palunya 3 kali, membuka persidangan yang beragendakan pembuktian atas gugatan harta gonogini dan hak asuh anak. Sejak menit pertama, sidik langsung mengambil alih panggung. Dengan gaya teatrikalnya, pengacara licik itu menyebarkan tumpukan kertas ke hadapan majelis hakim. Yang mulia majelis hakim, suara sidik menggema penuh percaya diri. Klien saya, Bapak Jamaluddin, adalah korban dari kejahatan rumah tangga yang sangat sistematis. Mantan istrinya, Saudari Anita Saputri, tidak hanya kabur meninggalkan kewajibannya sebagai istri, tetapi ia juga terbukti menggelapkan dana perusahaan klien saya sebesar 10 miliar rupiah. Uang itulah yang ia gunakan untuk membangun PT Saputri Megah Perkasa secara diam-diam. Oleh karena itu, kami menuntut agar seluruh aset perusahaan tersebut disita dan dikembalikan kepada klien saya sebagai harta bersama. Dan mengingat rekam jejak kriminal tergugat, hak asuh anak bernama Cinta Mutlak harus jatuh ke tangan klien saya demi masa depan anak tersebut. Jamaluddin menundukkan kepalanya, memasang wajah sedih dan terzalimi yang sangat memuakkan. Ia benar-benar aktor kelas 3 yang menjijikkan. Hakim ketua menoleh ke arah mejaku. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Apakah Anda memiliki saksi atau bukti untuk membantah tuduhan yang sangat berat ini? Pak Halim berdiri dengan tenang, membetulkan letak kacamatanya. Kami menolak seluruh dalil penggugat, Yang Mulia. Namun, sebelum kami membeberkan bukti forensik kami persilakan pihak penggugat untuk menghadirkan saksi utama mereka. Kudengar, saudara penggugat sangat mengandalkan saksi ini untuk membuktikan bahwa klien saya adalah menantu yang durhaka. Sidik tersenyum miring, merasa di atas angin karena mengira Pak Halim tidak punya pembelaan. Ia menoleh pada Jamaluddin. Jamaluddin mengangguk mantap. Benar, Yang Mulia, seru Jamaluddin lantang. Saya memanggil ibu kandung saya sendiri, Ibu Asih, sebagai saksi. Ibu saya adalah saksi mata yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Anita bersikap kasar, malas, dan diam-diam mencuri dokumen keuangan saya dari ruang kerja. Tadi pagi saya sudah menyuruh sopir taksi daring untuk menjemput ibu saya dari rumah. Baik, petugas, silakan panggil saksi atas nama Ibu Asih ke dalam ruang sidang, perintah hakim ketua. Pintu kayu jati berukir di bagian belakang ruang sidang terbuka perlahan. Suasana hening sejenak. Jamaluddin menoleh ke belakang dengan senyum penuh kemenangan. Namun, detik berikutnya, senyum itu membeku. Wajahnya memucat pasi. Widya yang duduk di bangku penonton bahkan sampai setengah berdiri saking terkejutnya. Yang melangkah masuk bukanlah wanita tua renta dengan daster kumal dan wajah tertunduk ketakutan seperti yang mereka tinggalkan di rumah pagi tadi. Ibu Asih melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia mengenakan kebaya berbahan brokat halus berwarna biru tua yang memancarkan keanggunan, dipadukan dengan selendang batik sutra yang disampirkan di bahunya, pakaian yang khusus disiapkan oleh tim Putra. Wajahnya telah dirias tipis, menutupi lingkar hitam akibat kelelahan. Di sebelahnya, Putra berjalan mendampingi layaknya seorang pengawal pribadi, memastikan tidak ada yang berani mendekati wanita hebat itu. Ibu? Gumam Jamaluddin dengan suara bergetar. Ia menatap ibunya, lalu menatap Putra, kemudian menatapku secara bergantian. Kepanikan mulai merayap di matanya. Kenapa ibu datang bersama laki-laki itu? Ibu Asih tidak memedulikan putranya. Ia berjalan tenang menuju kursi saksi di tengah ruangan. Sebelum duduk, tatapannya bertemu dengan tatapanku.
Matanya berkaca-kaca, namun ada senyum kelegaan yang luar biasa di bibirnya. Aku membalas senyumnya dengan anggukan kecil yang penuh rasa hormat. Saudari saksi, silakan duduk. Apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap memberikan kesaksian? Tanya Hakim Ketua. Saya sangat sehat, Yang Mulia. Dan saya sangat siap. Jawab Ibu Asih dengan suara yang lantang dan jernih, jauh berbeda dengan suara parau yang sering ia buat-buat saat diperbudak oleh Widya. Hakim Ketua mengangguk. Saudara penggugat mengklaim bahwa Anda akan bersaksi mengenai perilaku buruk tergugat dan dugaan pencurian uang. Silakan sampaikan apa yang Anda ketahui. Ibu Asih menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Jamaluddin. Laki-laki itu menatap ibunya dengan tatapan memohon bercampur ancaman. Yang Mulia, Ibu Asih memulai, suaranya menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Saya di sini untuk bersaksi, tapi bukan untuk memberatkan Anita. Saya di sini untuk membongkar kebusukan anak kandung saya sendiri, Jamaluddin, dan perempuan simpanannya itu. 2R, ruang sidang seketika berdengung. Sidik langsung melompat dari kursinya. Keberatan, Yang Mulia. Saksi ini sudah pikun dan sepertinya sedang berada di bawah tekanan pihak tergugat. Dia dimanipulasi, teriak Sidik panik. Duduk, saudara pengacara. Biarkan saksi berbicara, bentak Hakim Ketua tegas. Silakan lanjutkan, Ibu. Ibu Asih menatap lurus ke arah majelis hakim. Semua yang dikatakan anak saya tadi adalah kebohongan yang keji. Anita tidak pernah mencuri uang sepeser pun. Uang 10 miliar yang dipakai Anita untuk membangun perusahaannya adalah murni dana warisan dari almarhum suami saya, Wahyu, yang memang disiapkan khusus untuk Anita dan cucu saya. Ibu Asih mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam tas tangannya, lalu menyerahkannya kepada Pak Halim. Pak Halim membukanya dan mengeluarkan flash disk serta sebuah alat penyadap mini berbentuk perak yang sedikit kotor oleh tanah. Lebih dari setahun yang lalu, saya menemukan fakta bahwa Jamaluddin berniat menceraikan Anita demi wanita pelakor itu. Jamaluddin merekayasa kebangkrutan perusahaannya dengan cara mengalirkan semua uang perusahaan ke rekening ibu mertua barunya, Dwi. Tujuannya agar saat cerai, Anita tidak mendapatkan harta gono gini sepeser pun, jelas Ibu Asih dengan lantang. Jamaluddin memegangi kepalanya, tubuhnya merosot di kursinya. Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibu bohong? Racaunya putus asa. Saya terpaksa bersandiwara menjadi mertua yang kejam. Saya pura-pura mengusir Anita dengan melempar koper butut, padahal di dasar koper itulah saya menjahit buku tabungan warisan almarhum suami saya agar tidak dirampas oleh anak durhaka ini. Suara Ibu Asih mulai bergetar karena emosi yang meluap. Dan selama setahun ini, saya rela dijadikan pembantu di rumah saya sendiri. Saya rela dihina, dibentak, dan disuruh tidur di lantai oleh Widya, hanya untuk mengumpulkan bukti ini. Pak Halim melangkah ke depan meja hakim, menyerahkan flash disk tersebut. Yang Mulia, di dalam penyimpan data ini terdapat rekaman suara dan foto-foto dokumen internal yang dikumpulkan oleh Ibu Asih. Semuanya membuktikan secara gamblang skenario rekayasa utang, penggelapan dana ke rekening pihak ketiga bernama Dwi, dan penyiksaan psikis terhadap saksi. Bohong, itu semua rekayasa teknologi. Aku tidak pernah melakukan itu. Widya berteriak histeris dari bangku penonton, wajahnya merah padam karena malu dan panik. Petugas, amankan wanita itu jika dia berteriak lagi. Peringat hakim dengan suara keras, membuat Widya langsung kicep dan duduk kembali dengan tubuh gemetar. Pak Halim kemudian membuka koper kulitnya. Ia mengeluarkan dokumen-dokumen berstempel resmi. Dan untuk menjawab tuduhan pencurian 10 miliar tersebut, ini adalah wasiat otentik dari almarhum Bapak Wahyu, lengkap dengan akta notaris penciptaan trust fund atas nama Anita Saputri yang dibuat 3 tahun lalu. Dana ini bukan harta bersama, melainkan hibah mutlak. Sebaliknya, kami melampirkan hasil audit forensik yang membuktikan bahwa 10 miliar uang PT Utama Mandiri justru ditransfer ke rekening pribadi saudari Dwi secara bertahap dalam kurun waktu 6 bulan sebelum perceraian terjadi. Sidik, pengacara licik itu, perlahan-lahan memasukkan kembali dokumen-dokumennya ke dalam tas. Wajahnya sepucat mayat. Ia tahu bahwa bukti-bukti forensik dan kesaksian ibu kandung yang disadap secara langsung adalah peluru tajam yang tidak bisa ditangkis oleh argumen hukum manapun. Ia bukan hanya akan kalah, tapi ia bisa terseret kasus pidana pemalsuan laporan keuangan. Sidik, lakukan sesuatu, bodoh, bantah mereka. Desis Jamaluddin sambil menarik-narik lengan jas pengacaranya dengan panik.
Sidik menepis tangan Jamaluddin dengan kasar. Maaf, Pak Jamal. Saya mundur dari kasus ini. Anda berbohong pada saya, ucap Sidik berbisik, berusaha mencari jalan aman untuk menyelamatkan lisensi pengacaranya sendiri, meski aku tahu Pak Halim tidak akan melepaskan Sidik begitu saja nanti. Hakim Ketua menatap tajam ke arah meja penggugat. Saudara Jamaluddin, berdasarkan kesaksian ibu kandung Anda sendiri, dan bukti-bukti otentik yang diserahkan, dalil gugatan Anda sangat lemah dan justru mengarah pada tindak pidana rekayasa laporan keuangan serta penipuan pengadilan. Jamaluddin terdiam 1000 bahasa. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas. Mata arogannya yang dulu selalu menatapku rendah, kini kosong melompong. Ia telah hancur. Hancur oleh keserakahannya sendiri, dan dieksekusi secara telak oleh wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Aku berdiri dari kursiku, menatap lurus ke arah mantan suamiku yang kini terlihat sangat menyedihkan. Di ruang sidang yang menjadi saksi bisu ini, kemenanganku telah absolut. Mas Jamal, panggilku dengan nada suara yang tenang, menembus keheningan ruang sidang. Ia menoleh perlahan, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dulu, kau membuangku seperti sampah. Kau mengira aku akan hancur lebur di jalanan. Tapi kau lupa satu hal, aku menyunggingkan senyum kemenangan. Sampah yang kau buang itu ternyata adalah emas murni. Dan kau, bersama pelakormu itu, kalianlah rongsokan yang sesungguhnya. Palu pengadilan belum diketuk. Namun di detik itu juga, aku tahu bahwa hidup Jamaluddin telah resmi berakhir. Suasana ruang sidang itu terasa begitu pekat, seolah udara di dalamnya membeku oleh ketegangan. Mata semua orang tertuju pada meja majelis hakim. Jamaluddin tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pias, tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya. Di sebelahnya, Sidik si pengacara licik itu terus menunduk, sibuk memasukkan berkas-berkas ke dalam tasnya dengan gerakan panik, bersiap untuk melarikan diri dari kapal yang sudah dipastikan karam. Hakim Ketua berdeham, memecah keheningan yang mencekik itu. Beliau menatap Jamaluddin dengan sorot mata penuh rasa jijik yang tak ditutup-tutupi. Berdasarkan kesaksian saksi utama, Ibu Asih, serta bukti-bukti forensik dan rekaman audio yang telah diserahkan oleh pihak tergugat, majelis hakim menilai bahwa gugatan harta gonogini dan hak asuh anak yang diajukan oleh pihak penggugat sangat cacat hukum, tidak berdasar, dan dipenuhi oleh unsur itikat buruk. Suara Hakim Ketua menggema, tegas dan berwibawa. Hakim Ketua mengangkat palu kayunya. Dengan ini, majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan saudara Jamaluddin. Tok, tok, tok. Ketukan palu itu terdengar seperti suara meriam kemenangan di telingaku. Aku menghembuskan napas panjang, memejamkan mata sejenak untuk meresapi momen pembebasan ini. Namun, mimpi buruk Jamaluddin belum selesai sampai di situ. Hakim Ketua kembali menatap lurus ke arah mantan suamiku. Lebih jauh lagi, lanjut Hakim Ketua, nada suaranya berubah menjadi sangat tajam. Mengingat adanya bukti kuat mengenai pemalsuan laporan keuangan, rekayasa utang, penggelapan aset perusahaan, serta indikasi kuat pemberian kesaksian palsu di bawah sumpah pengadilan. Majelis hakim memerintahkan Panitera untuk segera menyerahkan berkas perkara ini kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Tidak, Yang Mulia, tolong saya bisa jelaskan. Jamaluddin merintih, suaranya pecah. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya terlalu lemas sehingga ia kembali merosot ke kursinya. Petugas, amankan saudara Jamaluddin dan pengacaranya. Mereka tidak diizinkan meninggalkan area pengadilan sampai pihak kepolisian tiba untuk melakukan penahanan sementara, perintah Hakim Ketua tanpa ampun. 2 orang petugas keamanan pengadilan yang bertubuh tegap langsung melangkah maju, berdiri di belakang kursi Jamaluddin dan Sidik. Sidik memprotes keras, meneriakkan soal hak imunitas pengacara, namun Pak Halim langsung menyela dengan suara tenang namun mematikan. Hak imunitas Anda gugur saat Anda terbukti secara aktif ikut serta merancang pemalsuan dokumen dan menipu pengadilan, Saudara Sidik. Saya sendiri yang akan memastikan izin praktik Anda dicabut secara permanen oleh Perhimpunan Advokat, desis Pak Halim. Di bangku penonton, kekacauan lain terjadi. Widya, yang sejak tadi menyusut ketakutan, tiba-tiba berdiri dan mencoba mengendap-endap keluar melalui pintu belakang. Ia menutupi wajahnya dengan tas mewahnya, berusaha kabur dari bencana yang baru saja menimpa suami sirinya itu. Namun, sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, 2 orang pria berjaket kulit, anak buah putra, sudah berdiri menghalangi jalannya. Minggir.
Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Aku mau pulang, teriak Widya histeris, suaranya melengking memenuhi ruangan. Anda mungkin tidak ikut menggugat, Nona Widya, ucap Putra yang melangkah santai menghampirinya sambil melipat tangan di dada. Tapi ibumu, Dwi, adalah penampung dana kejahatan Jamaluddin. Surat pemblokiran rekening ibumu sudah ditandatangani kepolisian pagi ini. Kalian berdua akan sangat sibuk meladeni penyidik, dan tentunya, meladeni para penagih utang arisan ibumu yang sekarang sedang menunggu di depan rumah kalian. Wajah Widya seketika memucat. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai ruang sidang, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang kini berubah menjadi gembel dalam hitungan detik. Aku tidak memedulikan pemandangan menyedihkan dari orang-orang yang dulu menginjak-injakku itu. Tatapanku sepenuhnya tertuju pada sosok wanita berbalut kebaya biru yang masih duduk di kursi saksi. Ibu Asi menatap Jamaluddin yang sedang digiring keluar oleh petugas. Ada gurat kesedihan seorang ibu di wajahnya, namun ia tidak menangis. Ia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar putranya atas keserakahan dan kekejamannya. Aku berjalan cepat menghampiri Ibu Asih. Begitu jarak kami terkikis habis, aku langsung berlutut di depannya dan memeluk tubuh rentanya dengan sangat erat. Tangisku yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah. Kali ini bukan tangis penderitaan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Ibu, terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mengorbankan segalanya untuk Anita dan Cinta. Maafkan Anita karena dulu sempat membenci ibu, maafkan Anita. Bu, isakku dipelukannya. Ibu Asi membalas pelukanku dengan tak kalah erat. Tangan kasarnya yang penuh keriput membelai rambutku dengan kelembutan yang sangat kurindukan selama setahun terakhir ini. SSST sudah, Enduk. Kamu tidak perlu minta maaf. Ibu yang harusnya minta maaf karena melahirkan laki-laki brengsek yang menyakitimu. Bisik Ibu Asih, air matanya ikut menetes membasahi bau blazerku. Sekarang semuanya sudah selesai. Kamu menang, Enduk. Kamu dan Cinta sudah aman. Pak Halim dan Putra berdiri tak jauh dari kami, tersenyum haru melihat pemandangan itu. Hari itu, kami meninggalkan gedung pengadilan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang kami, tepat di mana ia seharusnya berada. 6 bulan kemudian, angin sore berhembus sejuk menyapu halaman belakang rumahku. Aku duduk di kursi rotan sambil menyesap teh chamomile yang hangat, menatap hamparan rumput hijau yang terawat rapi. Di tengah halaman, Cinta sedang berlarian mengejar seekor anak anjing golden retriever yang baru kubelikan minggu lalu. Tawa renyahnya mengudara, mengusir segala penat yang ada di kepalaku setelah seharian berkutat dengan berkas-berkas di kantor. Perusahaanku, PT Saputri Megah Perkasa, kini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama di industri properti dan logistik kota ini. Bisnisku berkembang pesat, dan uang warisan almarhum Bapak Wahyu kini telah berlipat ganda, menjadi jaminan masa depan yang kokoh untuk Cinta hingga ia dewasa nanti. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sangat rapi dan tanpa belas kasihan. 3 bulan setelah sidang hari itu, Jamaluddin divonis 7 tahun penjara atas pasal berlapis, penipuan, pemalsuan dokumen otentik, dan penggelapan dana. Perusahaannya disita oleh bank untuk melunasi utang-utang vendor yang ia terlantarkan. Ia jatuh miskin sejatuh-jatuhnya, membusuk di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang sudi menjenguknya. Sidik, sang pengacara licik, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan izin praktiknya dicabut secara permanen. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Lalu bagaimana dengan Widya dan Dwi? Nasib mereka jauh lebih tragis dari sekadar hukuman penjara. Rekening Dwi yang berisi sisa uang curian Jamaluddin dibekukan oleh negara. Tanpa uang sepeser pun, Dwi dikejar-kejar oleh para rentenir dan anggota arisan bodong yang ia tipu. Widya, yang tak terbiasa hidup susah, akhirnya meninggalkan ibunya dan kabur entah kemana. Terakhir kudengar dari Putra, Dwi terpaksa bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung tenda demi menyambung hidup, sementara Widya menjadi buronan para debt collector yang menagih utang kartu kredit dan cicilan mobil mewahnya. Nit, tehnya mau kutambahin lagi? Suara lembut itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Ibu Asi berjalan mendekat membawa teko porselen kecil. Wajahnya kini terlihat sangat segar dan bahagia. Tidak ada lagi gurata tekanan, tidak ada lagi daster kumal, dan tubuhnya kembali berisi. Ia mengenakan gaun rumah berbahan katun sutra yang sangat nyaman. Di rumah ini, aku memperlakukannya layaknya seorang ratu. Rahma yang kini menjadi manajer di salah satu anak perusahaanku juga sering mampir ke sini, menemani Ibu Asi mengobrol atau merajut di waktu luang. Nggak usah,
Bu, sini, ibu duduk saja, jangan repot-repot. Aku berdiri, mengambil teko itu dari tangannya, lalu menuntunnya duduk di kursi rotan di sebelahku. Ibu Asi tersenyum, menatap Cinta yang sedang bergulingan di atas rumput bersama anak anjingnya. Cucu ibu makin pintar. Tadi pagi dia sudah bisa membaca cerita dongeng sendiri sampai selesai. Iya, Bu. Itu karena ibu yang telaten mengajarinya mengejas setiap malam. Balasku sambil menggenggam tangan hangat mertuaku itu. Ibu Asi menatapku dalam-dalam. Ada kebanggaan yang memancar dari sepasang matanya yang sudah menua. Kamu wanita yang hebat, Anita. Bapak pasti sangat bangga melihatmu sekarang. Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi kamu juga menyelamatkan martabat keluarga ini dari kehancuran. Aku tersenyum tipis, menatap langit senja yang mulai diwarnai rona jingga keemasan. Ingatanku terbang kembali pada malam hujan badai itu. Malam di mana aku diusir dari istana palsuku, diseret ke jalanan yang dingin dengan sebuah koper butut yang dilempar ke wajahku. Di sudut kamarku di lantai atas, koper butut berwarna coklat pudar itu masih kusimpan dengan rapi di dalam lemari kaca. Koper itu tidak akan pernah kubuang. Benda usang itu adalah saksi bisu, pengingat abadi bahwa luka dan pengkhianatan paling menyakitkan sekalipun bisa diubah menjadi senjata paling mematikan jika kita memiliki keberanian untuk bangkit. Dulu, suamiku membuangku ke tempat sampah, menyuruhku membawa pergi rongsokan miliknya. Ia tidak tahu, di dalam rongsokan itulah tersimpan kunci kerajaan baruku. Namaku Anita Saputri. Aku bukan lagi wanita lemah yang menangis di bawah guyuran hujan. Aku adalah penyintas, aku adalah seorang ibu, dan aku adalah pemenang dari perang yang tidak pernah kumulai, namun berhasil kuakhiri dengan sempurna.